Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang sister semua. Oke, karena ini soul sister, jadi aku panggilnya sister kita ya. Dengan teman-teman kami panggilnya sister. Semoga sister semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, senang sekali saya Citra bisa hadir di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi talk show Soul Sister Rizka 2025. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan diri kita, yaitu diri kita sendiri gitu. Sebagai muslimah, jadi kita harus gimana caranya kita untuk mengenal diri kita, yaitu kita harus bisa memiliki self awareness yang baik gitu. Dengan judul kenali diri, dekati ilahi. Oke, Masya Allah. Saat ini di kanan aku udah ada pemateri yang luar biasa, ada Febriana dan ada juga Kasda. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama yang di sebelah kanan aku, Kak Febriana. Jadi Kak Febriana ini merupakan seorang influencer yang sering membagikan konten ringan dan edukatif di Instagramnya. Nah, kebetulan Kak Febriana juga memiliki komunitasnya Hana Indonesia Islamic Parenthood gitu ya. Betul. Ya, kemudian juga ada Spa Journey itu, jadi kelas untuk produk untuk muslimah. Oke. Ya, kemudian juga ada yang di sebelah kanan aku pas ini ada Mbak Mutmainan Frida, MPSI psikolog. Jadi seorang psikolog teman-teman sister semua biasa dipanggil Mbak Frida. Jadi beliau ini merupakan psikolog klinis dewasa yang sudah mendampingi banyak orang dalam proses mengenali diri sendiri. Jadi proses mengenali diri, proses menerima diri gitu. Jadi banyak banget masalah-masalah mental health yang sudah diatasi oleh Mbak Frida. Nah, jadi hari ini menarik banget karena kita di sini akan bareng-bareng belajar gimana caranya kita bisa mengenali diri kita bisa mengenal lebih dekat sama diri kita, apa sih yang kita suka, apa sih yang kita tuju gitu. Jadi sister semua tolong diperhatikan, kita siapkan kuping kita untuk mendengarkan, siapkan catatannya untuk kita catat dan bisa jadi bahan refleksi untuk kita untuk diri kita sendiri. Oke. Mau sama dulu kali ya, Mbak Adriana sama Mbak Frida, gimana tadi berangkat ke sini? Aman, alhamdulillah. Dari mana? Kebetulan tuh lagi libur kemarin ya, jadi habis jalan-jalan sama anak-anak sama suami. Terus kesini deh. Oke, tadi berangkat jam berapa? Berangkatnya siang karena kita mainnya area sini. Oh, langsung aja. Udah sini. Tinggal langsung ke sini. Iya. Kalau Mbak Frida? Tadi kebetulan pagi praktek dulu ya. Oh, praktek dulu. Iya, bener. Karena berapa jadi sempat praktek kan. Oke. Kalau aku ditanya nggak aku? Ya udah tanya deh. Kalau kamu dari mana? Kalau aku dari Iya. Kalau aku tadi kebetulan dari Bogor. Jadi aku jalan dari Bogor ke Manggarai, di Manggarai. Masya Allah. Pengen banget ya tahu soalnya orang di Manggarai ya. Nanti ya. Ramai kan Sempat bagus ya. Tinggalan aku berarti. Mereka adalah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku pengen kita samain perspektif gitu biar sama-sama tahu tentang self awareness gitu. Jadi untuk self awareness sendiri, aku tuh penasaran kayak itu tuh masuk ke dalam topik kesehatan mental nggak sih si self awareness itu, dan untuk kesehatan mental sendiri itu apa sih gitu. Jadi mau dari yang sederhana secara umum dulu biar teman-teman juga tahu. Kita berangkat ke situ ya, sebenarnya nih sister-sister senang sekali ada di sini. Ya jadi kalau kita ngomong kesehatan mental ya itu kita ada layer juga ya bisa dilihat. Jadi kesehatan mental itu kan kondisi di mana kita ada 3 sisi sebetulnya. Ada 3. Yang pertama kondisi di mana individu itu bisa mengenali kemampuannya. Jadi makanya kenapa justru langkah pertama itu dulu nih mengenal diri supaya bisa sehat mental. Karena
Betul. Gitu. Kita nggak tahu apa yang perlu diperbaiki atau dipahami lebih lanjut. Jadi pertama itu. Terus yang kedua sehat mental itu ini nyambung sebenarnya ya definisinya ya. Jadi kemampuan untuk memahami kondisi, lalu juga bisa menangani stres sehari-hari. Itu langkah selanjutnya memang mengelola stresnya. Jadi udah paham, udah kenal, baru bisa mengelola stres. Kadang nggak bisa mengelola stres karena belum kenal atau paham caranya gimana. Betul. Gitu. Baru yang terakhir produktif. Jadi kondisi sehat mental itu adalah ketika kita bisa mengenali diri kita dengan kemampuan, bisa mengatasi stres sehari-hari, dan juga bisa produktif. Itu sih kurang lebih. Tapi 3 kuncinya itu. Oke, jadi mereka perlu mengenal dirinya sendiri, kemudian mereka bisa mengelola emosinya, dan mereka punya aktivitas mungkin yang produktif atau Ya, jadi mengenal stres dulu, mengenal diri, lalu mengelola stres sehari-hari. Kan pasti ada tekanan-tekanan mungil gitu ya dari yang seharian. Lalu yang produktif atau berkontribusi untuk sekitarnya. berkontribusi untuk sekitarnya, jadi bermanfaat gitu ya dengan skill yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, gimana kita bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang banyak. Ya, betul. Malah agak panjang ya kalau definisinya sehat mental. Kalau sehat fisik kan gampang ya. Gimana kabarnya fisiknya sehat gitu. Tahu gitu apa yang dicek. Kalau mental tuh agak lebih panjang. Iya. Tapi minimal kuncinya 3 tadi. Kenal diri, mengelola stres sehari-hari, dan bisa produktif. Nah, yang pertama kan mengenal diri. Kalau misalkan aku ditanya, kamu kenal nggak diri kamu? Kenal, aku Citra. Gitu. Tapi kan mungkin lebih deep gitu ya, more deep gitu, lebih dari itu. Gambarnya gimana sih dengan kita mengenal diri itu maksudnya kayak gimana? Ya, tujuannya kenal itu kan supaya paham ya. Betul. Tidak hanya tahu, kita bukan lagi ngomongin makanan favorit kayak zaman dulu gitu ya, kenalannya. Tapi kita memahami pikiran kita, perasaan kita, dan juga tingkah laku kita. Kenapa kita melakukan hal itu tuh? Kenapa ya tadi kita marah banget misalnya, itu kan bagian dari memahaminya. Jadi kenal di sini tidak hanya kenal hal-hal yang di permukaan, tapi pahamnya kali ya, mungkin konteksnya. Awareness kan di situ ya, paham. Kan kuncinya tadi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Pikiran, perasaan, perilaku. Nah, udah tahu belum? Pikiran, perasaan, perilakunya sudah mengenali belum teman-teman sister semua? Sudah belum? Insya Allah. Insya Allah. Aku mau kenalin tapi kok nggak nyambung tiga-tiganya ya, pikirannya apa, perilakunya apa, Iya, nggak selaras. Iya. Tapi aku juga senang sister-sister di sini datang ke sini, berarti kan mereka pengen gitu ya bisa mengimprove diri mereka, bisa mengenal mungkin yang masih bingung diri aku tuh gimana sih, apa sih yang aku suka, apa sih yang aku tuju gitu. Dengan datang ke sini kan berarti satu langkah lebih maju untuk mereka bisa mengenali diri mereka gitu. Jadi Masya Allah, tepuk tangan dong buat kita semua sister. Oke, tadi udah sama Kak Ida, sekarang aku mau tanya sama Kak Hendriana. Nah, Kak Hendriana ini kan sebagai influencer gitu, jadi sering aktif gitu di sosial media gitu. Nah, gimana sih Kak Hendriana ini dalam menjalani berbagai peran gitu, baik sebagai influencer, ya sebagai ibu, sebagai istri dia gitu, dan juga content creator gitu. Tapi maksudnya kayak di balik layar itu untuk menjalani peran-peran tersebut kan pastinya nggak mudah, pasti ada proses yang panjang gitu, yang bisa sampai di titik mengenali diri, kayak mulai lebih sadar sama diri sendiri gitu. Gimana? Sebelumnya aku mau tanya dulu ya ke sister-sister. Boleh. Aku mau nanya, di sini ada yang udah berkeluarga? Angkat tangan yang udah, jangan malu dong. Oke, yang udah punya anak? Yang menunggu jodohnya datang? Tinggi banget, ada apa? Masya Allah, keren. Berarti ini mempersiapkan diri sebelum badai datang. Masya Allah. Pertanyaannya panjang, aku sebenarnya udah lupa pertanyaannya apa sih. Bercanda. Tapi intinya kalau ngomongin self awareness, aku tuh masih dalam perjalanan sih. Dibalik atas semoga nggak salah ngundang ya. Jadi sejujurnya aku nih usianya sudah tidak muda lagi ya teman-teman sih. Tapi beneran udah nggak muda lagi. Aku udah punya anak 2, umur 8 sama 5. Tapi di detik ini aku masih merasa
aku masih butuh untuk benar-benar kenal diri aku. Kenapa? Mungkin karena dulu nggak tahu ya nyambung apa nggak nih, tapi siapa tahu di assess tiba-tiba ya. Waktu aku masih muda dan remaja dulu tuh, aku tuh termasuk orang yang tidak mudah menolak gitu. People pleaser guys, gitu loh. Jadi kayak kenapa sih dulu? Tapi ya mungkin ada faktor-faktor kenapa aku jadi begitu ya, dan sampai akhirnya di titik ini kayak oh aku boleh ya menolak sesuatu yang tidak nyaman sama aku, oh aku boleh ya menolak sesuatu yang di luar prinsip aku gitu. Sebenarnya kayak starting point-nya itu kalau dipikir-pikir lagi itu di mungkin di 2019 kali ya. 2019 itu adalah titik pertama atau titik besar di hidup aku pertama yang aku tuh belok dari apa yang aku lakukan. Aku memang udah jadi content creator dari 2012. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya Indofitgram dulu. Tapi di 2019 itu kan aku sudah tidak in charge lagi di Indofitgram gitu, melepas sesuatu yang aku cintai lah istilahnya kayak gitu, dan memulai sesuatu dari nol lagi gitu. Tapi di situ memang intentionnya dulu sih gitu. Alhamdulillah waktu itu 2019 aku sama suami itu ada semacam keresahan yang ternyata tuh leads-nya itu adalah untuk mendekatkan diri ke Allah gitu. Secara nggak langsung tuh ternyata skenario itu seperti itu setelah aku lihat nih sekarang kan tahun 2020, berarti 6 tahun kemudian aku lihat kayak oh ternyata nih 6 tahun kebelakang nih kayak aku tuh dipaparkan supaya aku tuh kenalan lagi sama Allah. Dan ternyata saat aku kenalan sama Allah itu perlahan-lahan aku tuh mulai mengenal diri aku gitu. Karena satu hal yang aku percaya, kita ini masing-masing diciptakan Allah tuh udah ada tujuannya gitu. Nggak semua orang jadi ustazah, nggak semua orang jadi presiden, dan masing-masing dari diri kita tuh udah Allah install gitu loh. Oh kamu bakal jadi guru, oh kamu bakal jadi ibu, oh kamu bakal jadi apa, termasuk aku gitu kan. Ternyata kayak dulu aku dari dulu aku sosial media mungkin ada persimpangan kayak aku pengen udahan aja gitu di sini di sosial media maksudnya, karena aku udah merasa kayak udah nggak kondusif, udah banyak konten yang negatif, kayak kayaknya udah males ya. Cuman diingetin lagi sama suami aku, justru posisi aku sekarang ini Allah tuh udah ngasih amanah dalam bentuk followers, dalam bentuk community. Kalau kitanya pergi gitu aja, ini gimana nih amanah Allah? Makanya pas 2019 aku sama suami alhamdulillah momennya barengan, kita belajar agama lagi, dan di situ kita mulai ubah tuh konten-konten kita. Mungkin tadinya suami aku dia lebih ke yang entertainment, aku lifestyle, tapi sekarang mengarah ke oke, lifestyle masih, parenting masih, tapi kan apa namanya, secara garis besar tuh poros itu ke Allah gitu loh. Jadi Islamic lifestyle, halal lifestyle kayak gitu. Ternyata bisa juga, dan aku gimana caranya apa yang aku post itu tuh pengen ya, harapan aku tuh jadi amal jariah buat aku kalau aku udah ada gitu. Nah di situ mulai kayak oke lah, kita jalanin seperti ini, niatkan setiap konten yang mau kita lakukan itu adalah untuk kebaikan, dan juga gak cuma konten sih, dari segi pekerjaan juga. Jadi kalau boleh cerita, semenjak 2019 tuh aku udah kayak, aku dan suami aku beda kribo BTW kalau nggak tahu, itu kita udah shifting semua sih, kayak kita nggak klien-klien yang di luar syariat, kita ngantri, dan ditambah 2024 ada perboikotan yang artinya kan kita menyempitkan lagi kan klien-klien yang datang ke kita. Ya udah gitu loh, kita pikir kayak pokoknya kita niatin kita lakukan ini buat Allah, dan ini semua dari Allah, dan ya udah semua udah Allah yang atur deh mau gimana. Dan alhamdulillah sih, maksudnya sampai detik ini masih berjalan, masih baik-baik aja, dan banyak banget nanti kalau emang mau diceritain boleh kejutan-kejutan yang seru yang Allah kasih gitu loh, dan ngerasain kayak oh ini ya cara Allah komunikasi ke kita gitu. Dan dari situ juga aku merasa kayak berarti Allah tuh pengen aku gini ya gitu. Jadi setiap kejadian yang datang ke aku tuh aku respon dengan oh Allah mau aku gini ya, oh Allah yakin aku di sini ya gitu. Jadi lebih ke situ sih sekarang. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau misalkan melihat dengan followers yang banyak, terus pastinya kan sebelumnya udah aktif dari 2012 ya Mbak Fendriana. Terus
mengubah gitu kontennya dari yang mungkin sebelumnya memang kayak general di Indofitgram gitu, terus sekarang arahnya lebih istilahnya menyempit gitu ke tentang lifestyle keislaman gitu. Nah, gimana sih Mbak Fendriana untuk menyesuaikan gitu dari ekspektasi followers gitu? Iya. Kalau aku yang dulu mungkin aku bergerak dan berpakaian itu mengikuti ekspektasi orang. Misalnya pakai baju apa, antar dibilang ini, dibilang itu. Cuman aku mulai pelan-pelan let go sih perasaan seperti itu. Jadi balik lagi ke intention. Oh, aku mau pakai baju ini karena apa? Misalnya karena menutup aurat, karena suami aku suka aku pakai baju warna ini kalau udah punya suami ya. Terus pernah sih udah dalam keadaan berkerudung gini dan aku juga lagi ngisi kayak gini, terus biasa kan sebelum naik ke atas panggung aku ngobrol-ngobrol kayak tadi lah, kita ngobrol-ngobrol sama panitia gitu, sampai panitia ngomong, kakak nih emang aslinya gini gitu. Aku bingung kan, emang gimana ya gitu, nggak, maksudnya kakak emang segininya apa ya, masa aku ngobrol gini biasa aja gitu. Oh nggak, aku pikir kakak tuh kayak ya fake it till make it gitu loh. Kayak buset. Kok aku dikira fake ya gitu. Enggak sih, aku emang gini aja, aku apa adanya aja gitu. Jadi selama ini kayak aku di sosial media pun aku tidak berusaha menjadi orang lain, walaupun yang aku post tuh gak semua kehidupan aku gitu loh. Mungkin ada bagian yang seneng, ada yang bagian reflection, tapi itu masih diri aku gitu. Dan sampai ke pemilihan job pun juga aku bilang kalau misalnya ngasih job ke aku harus ngomong sesuai skrip banget, tapi aku nggak honest review, aku nggak mau gitu. Jadi aku harus coba dulu barangnya, bahkan kalau dari segi value brandnya itu nggak sesuai sama aku, nggak bakal aku terima. Dan aku selalu bilang ke Allah, ya Allah, aku tinggalin ya pekerjaan ini, tapi aku yakin kamu akan ganti lebih gitu. Jadi aku berusaha seapa adanya di sosial media. Mungkin kalau teman-teman lihat itu, atau mungkin teman-teman di sini ada yang udah ikutin dari 2012, itu ya perjalanan hidup aku ya seperti itu. Dan teman-teman followers juga sadar kayak ya merasa bertumbuh bareng sama aku juga lewat sosial media gitu. Oke, Masya Allah, merasa bertumbuh bareng. Jadi mengikuti gitu ya, kayak progresnya yang sebelumnya kayak gini, terus yang sekarang kayak gimana. Jadi menyesuaikan juga ya sama followersnya yang sekarang mungkin berubah juga gitu ya. Itu jadi istilahnya bisa jadi tantangan juga ya, karena ya adanya perubahan-perubahan yang mungkin mereka punya nilainya juga berbeda sama Mbak Fendriana yang sekarang gitu. Betul, kita nggak bisa bikin semua orang seneng sih. Tapi kalau misalnya kita udah punya teman yang satu frekuensi, ya itu dikekep sih, jangan dilepas karena langka susah ya kalau mau yang satu frekuensi yang sama gitu nilainya sama kita gitu. Nah, balik lagi tadi kan memang media sosial ini kan jadi tempat Mbak Fendriana untuk beraktivitas gitu. Nah, itu dengan bermedia sosial itu bisa membantu Mbak Fendriana untuk menemukan diri, proses mengenal diri, atau justru ada kalanya kayak mengganggu gitu? Ya. Alhamdulillah menurut aku memandang media sosial aku tuh sebagai platform. Pertama, platform buat aku sendiri bertumbuh. Kedua, platform buat aku semoga insya Allah amin menebar manfaat. Jadi aku niatkan itu aja. Kalau teman-teman lihat mungkin aku baru post reels terbaru, itu aku menunjukkan betapa berantakannya rumah aku, ketidakidealan dan ketidaksempurnaan aku. Jadi ya karena memang aku manusia biasa sama aja gitu. Sehari-hari, bahkan tadi aku bilang menghadapi stres sehari-hari. Oh berarti aku tuh stres setiap hari tuh normal ya. Terus semua orang tuh merasa, karena apalagi mungkin ntar teman-teman yang akan berkeluarga dan punya anak itu kayak level stresnya tuh kayak another level, karena kita menghandle bocil-bocil ini loh, yang kita tidak mengerti isi otak mereka tuh apa gitu. Jadi kayak oh ya berarti memang gak apa-apa sih merasa kayak gini gitu. Cuman kan ya yang ntar teman-teman akan belajar gimana mengolah si stres itu kan. Jadi ya udah, untuk sosial media aku sih merasa itu tuh ya portfolio aku iya, media bertumbuh iya, platform buat aku share kebermanfaatan iya, dan itu tadi aku niatkan di awal, aku pengen ini jadi amal jariah juga buat aku kayak gitu.
Oke, Masya Allah. Jadi amal jariah, jadi platform untuk berkarya iya, jadi tempat amal jariah juga iya. Amin, Masya Allah. Oke, sekarang aku mau tanya sama Mbak Vida. Kan kalau tadi Kak Fendriana kan udah ngejelasin gitu ya, gimana proses untuk mengenali dirinya gitu. Nah, tapi dari sisi psikologi sendiri, kenapa sih self-awareness itu begitu penting dan cara sederhana yang bisa dilakuin sama kita yang sifatnya aplikatif tuh apa sih gitu? Yes, ini pas banget tadi contohnya dari dirimu ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, aku butuh masukan soalnya. Tapi tadi benar bahwa seringkali itu tadi aku sedikit mengomentari yang soal stres tadi ya. Banyak yang ngira sehat mental itu bebas dari stres. Yang kayak hidupnya bahagia, hahaha, ketawa-tawa aja, happy. Enggak, justru kita butuh kadang stres itu dalam sehari-hari. Karena kalau nggak ada stres juga sebenarnya kita jadi nggak bergerak ya. Betul. Gitu. Jadi sehat mental tuh bukan yang hidupnya adem ayem tanpa stres, tapi yang bisa mengelola stresnya justru sehari-hari tadi. Karena setiap fase hidup betul tadi pasti ada stresnya kan. Jomblo juga ada stresnya kan. Lalu juga sampai udah jadi punya cucu juga ada stresnya gitu kan. Tadi mungkin yang terkait mengenal diri ya. Yeah. Tadi yang mungkin jadinya terlihat banget di dirimu gitu ya Mbak, kelihatan banget bahwa journey mengenal dirinya akhirnya menjadi mengenali tujuannya. Jadi salah satu bentuk mengenal diri itu yang menurutku di dewasa muda ini yang penting itu pertama kenal prioritas kita dulu apa. Kita paham kan tadi prioritas sekarang tuh apa sih? Karena ini udah bukan lagi yang kayak abis SD jawabannya SMP, abis itu SMP SMA. Sekarang tuh abis kuliah, abis lulus tuh semuanya udah benar, mau apapun tuh boleh. Asal ya kita sebagai muslim tentu punya standar atau prioritasnya ya agama kita. Iya betul. Gitu, jadi si mengenal diri ini adalah bagian dari kita mengenali tadi prioritas kita tuh apa sih sekarang. Gitu praktikalnya, terus tujuan kita tuh apa? Tadi ketika Mbak Fendri bilang tujuannya adalah untuk balik ke Allah lagi, pokoknya semua jadi lurus kan. Ngejalaninnya jadi lebih, mungkin tidak lebih mudah ya, tapi at least tahu langkahnya itu benar. Gitu, tapi at least mungkin jadi lebih ringan ya. Menolak brand-brand tadi kayak aku pas denger, wah Masya Allah kuat banget gitu ya. Menolak itu semua ya lebih ringan ya karena tadi tahu tujuannya itu apa. Kebayang gak kalau belum kenal sama dirinya, gak tahu tujuannya itu mau apa habis ini. Itu kan jadi gampang ke pengaruh kanan kiri. Iya betul. Gitu, apalagi dengan media sosial yang semuanya menawarkan kok semuanya boleh ini, semuanya bisa ini, bisa itu. Jadi si mengenal dirinya, tadi kalau kita ngomongin praktikalnya atau apa yang penting pertama kenal prioritasnya dulu. Itu sekarang prioritas kita tuh apa sih sebagai makhluk hidup ya, sebagai Vida, sebagai Citra gitu, apa sih prioritasnya sekarang? Tujuan kita tuh mau apa? Tujuan ini gak perlu yang kayak 5 tahun lagi punya rumah, punya ini, bukan itu ya. Gak harus seperti itu. Tapi kayak nilai hidup kita yang penting tuh apa sih sekarang? Balik lagi ke Allah yang paling pentingnya. Gitu, mau menggunakan cara apa sih mendekatkan diri sama Allahnya? Kan tadi caranya ada banyak, apakah tadi media sosial, apakah mungkin profesi saat ini, atau apapun yang sehari-hari maunya pokoknya dengan cara banyak berbuat baik sama orang. Kan banyak juga cara berbuat baiknya. Jadi banyak spesifik, ada juga pokoknya mau lewat sedekah. Jadi orang yang paling baik sedekah misalnya. Jadi tadi mengenal diri itu penting tadi pertama kenal prioritasnya, tujuannya, nilai hidupnya, itu tuh apa, itu yang mungkin yang perlu ditentukan dari mengenal diri soalnya kan banyak ya, luas. Menurutku 3 itu yang by riset juga itu yang paling penting untuk menentukan kesehatan mental seseorang. Gitu, praktikalnya gimana? Tadi persis banget udah contohkan salah satunya dengan diskusi ya. Gitu, diskusi dengan orang yang memang dipercaya. Diskusi sama orang yang pengen kita hidupnya lebih baik lagi. Jadi bukan sama orang yang selalu muji-muji aja. Gitu ya, yang selalu bilangnya yang baik-baik aja. Kita butuh orang seperti itu, tapi kita juga butuh penyeimbang. Jadi bisa berdiskusi dan orang yang memang dipercaya ya, bukan sama orang sembarangan. Gitu. Lalu bisa juga dengan cara, ini yang paling utama sih sebetulnya itu dengan refleksi. Jadi refleksi pada diri kita sendiri, duduk, diam gitu ya, menikmati momen saat ini, mindful. Ya aku lagi di sini ya, lagi di acara ini buat apa sih sebenarnya? Ya ini bantu aku untuk mencari jalan yang aku pengennya apa sih habis ini. Gitu, jadi atau duduk benar-benar menulis, journaling juga bisa salah satu caranya, makanya nanti kita akan, ini boleh di-spill kan? Boleh dong. Nanti kita akan journaling bersama ya. Tulis apa yang teman-teman rasain, gitu, bingung Mbak mulai dari mana? Oke, mulai dari harian aja nulis hari ini ngerasain apa sih? Dari HP aja simple, nggak usah yang pakai buku gimana-gimana gitu ya. Hari ini ngerasain apa? Oh hari ini ternyata lebih banyak marah. Besok isi lagi, nanti lihat selama seminggu, mostly nuansanya tuh apa sih? Gitu, oh nuansanya ternyata seminggu ini kok banyak marahnya ya.
Terus cari tahu kenapa ya. Itu marah itu emosi-emosi yang kita anggap negatif seringkali memberikan pesan yang lebih besar daripada happy. Happy itu kadang ya udah lupa happy kenapa gitu, kita nggak gali. Tapi ketika marah, ketika sedih terutama dua itu kita lebih banyak mengerti diri kita jadinya. Jadi Allah sudah ciptakan berbagai jenis emosi, tidak hanya happy ya. Untuk kita lebih kenal sama diri kita sebetulnya. Oh marah, apa yang bikin kita marah gitu. Tapi tadi kalau kita mungkin gak nyatet, gak memperhatikan, gak refleksi selama seminggu ini kita ngerasain apa aja, gimana kita mau kenal kita kenapa gitu, apa yang bikin marahnya. Makanya kalau di konselnya aku selalu nanya, kamu udah nemu belum kira-kira triggernya itu apa? Nah itu kan bentuk mengenal dirinya ya. Gitu sih, ini praktekalnya jadi panjang ya. Masya Allah. Masya Allah. Kena. Nanti langsung diaplikasikan ya. Iya, Masya Allah. Jadi ini sesuatu yang apa ya, kita harus kerjasama gitu ya, sama diri kita sendiri gitu. Sesuatu yang mungkin kelihatannya gampang gitu, simpel mengenali diri, tapi ternyata lebih dalam dan manfaatnya juga akan besar gitu ke depannya gitu. Betul, dan satu lagi mungkin tadi tambahannya, sorry agak lupain, mungkin ada di layar ya. Oke, boleh Kak. Yang terakhir tuh, hindari untuk banyak membandingkan diri sama orang lain. Karena membandingkan ini tuh tidak membuat kita jadi lebih kenal seringkali. Malah jadi lebih pengen ini, pengen itu, kok aku gini, kok hidupku gitu. Gitu, daripada kita jadi lebih kenalan. Makanya cara yang paling efektif pertamanya itu justru refleksi dan diskusi sama orang yang kita kenal atau kita sayangnya justru. Dan objektifnya tadi ya, kalau membandingkan diri boleh, bukan berarti nggak boleh ya, itu natural manusia banget. Cuma perlu dikelola atau dihindari gak terlalu banyak karena jadinya bukan kenal sama diri kita tapi kenal sama orang lain. Iya betul, kena deh. Iya betul. Aku juga menyadari sih, ini tuh jadi suatu isu yang mungkin kita sering ngalamin gitu ya. Di media sosial kita ngelihat pencapaian orang, kita jadinya bukannya termotivasi, jadinya malah rendah diri gitu. Jadinya ngerasa kayak, ih kok gue kurang banget sih, sedangkan dia udah mencapai ini, sedangkan dia udah dapat ini, sedangkan dia udah di tahap ini gitu. Aku merasakan itu dan mungkin banyak gitu teman-teman Ya, yang itu ngerasain wajar kayak banget gitu. sih. Dan terkadang tuh yang kita lihat kita pengen karena orang lain, bisa jadi bukan itu yang kita pengen. Oke, jadi Karena ketika ngelihat orang, kayak dia udah, kok dia udah jalan-jalan ke luar negeri kemana. Padahal sebenarnya kita jalan-jalan di Depok, saya orang Depok soalnya, udah Depok udah bahagia gitu, jangan-jangan. Tapi karena ngelihat orang lain, kita jadi nggak bisa tahu kita beneran pengen itu atau enggak. Dan melakukan sesuatu karena dorongan orang lain tuh biasanya nggak bertahan lama, nggak bikin happy juga. Gitu, jadi buat apa insecure kayak aku harusnya kan gini, harusnya gitu. Padahal ternyata pas refleksi duduk, bukan itu yang aku pengen. ternyata beda. Jadi tapi kalau kita udah tahu apa yang kita mau, kanan kirinya mau sampai mana juga kan nggak terlalu terpengaruh seharusnya ya. Gitu. Oke, betul. Jadi aku nangkep, berarti kuncinya adalah ya balik lagi kita harus mengenal diri kita. Harus tahu apa yang kita mau. Jadi kita nggak gampang goyang ketika kita ngelihat di sosmed ada pencapaian orang ini, pencapaian orang itu, kayak ya udah itu pencapaian dia, sedangkan pencapaian aku adalah yang lain lagi gitu. Ya, dan semakin sering ngebandingin sama orang tadi makin susah untuk melihat tadi mengenal diri kita sesungguhnya. Oke, Gitu. semakin susah mengenal diri kita. Tapi kan kita itu zamannya media sosial. Kayak kita nggak bisa pungkiri kalau buka sosmed pasti ketemu aja tuh postingan orang dengan pencapaian orang. Nah, gimana tuh caranya kita untuk dealing akan hal itu dulu deh gitu. Gimana tuh Kak? Aku dulu atau Mbak? Boleh dari Kak Fendriana dan Iya. Bebas sih. Gede banget. Ya normal banget sih ya kalau ngeliat sosial media. Terus ini kan banyak yang belum nikah ya, mungkin kayak ya ampun isi feed aku kok resepsi semua gitu. Aku kapan gitu, oh ini udah punya anak, aku masih jalan-jalan ngopi gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir kayak setiap orang tuh punya timingnya sendiri-sendiri gitu loh kan. Allah juga udah nulis kan takdir kita seperti apa kayak gitu. Dan aku mikirnya gini sih, misalnya terkait apa ya, misalnya harta deh gitu. Misalnya ada temen aku yang hartanya luar biasa, misalnya gue gini-gini aja gitu. Mikir lagi gini, ini adalah kata-kata dari salah satu guru aku ya. Jadi dia, aduh Masya Allah deh, hidupnya tuh memang sangat tauhid gitu ya. Dan sangat apa ya, kehidupannya sehari-hari memang udah untuk dakwah gitu. Dan suatu waktu, ini aku cerita gini gak apa ya, suatu waktu dia itu dapat kesempatan diberangkatkan pergi ke luar negeri berdua sama suaminya. Suaminya nih pendakwah juga. Terus di negara tersebut apa yang dia ucapkan tuh jadi kenyataan. Kayak
Sesimpel kayak pengen A, datang A. Ngelihat sampai yang kayak harta gitu, ngelihat emas, bagus emasnya, tiba-tiba dia ngasih emas. Terus dia merasa kayak, kok aku dikasih sebanyak ini ya gitu. Ternyata gini, ini kata-kata yang nempel juga di aku, dia bilang gini, ternyata kalau misalkan aku tuh berpikir aku mau minta ke Allah, minta dunia, aku juga belum tentu sanggup untuk menopangnya, paham gak? Ada kan orang yang tiba-tiba dikasih uang jebret 10M, sanggup gak sih megang 10M? Apa langsung habis semua atau mau diapain 10M-nya? Itu sama gitu kayak kita. Kenapa kita belum di posisi itu? Mungkin memang kita belum siap. Diri kita belum siap, dan kalau mau kita di posisi itu ya kita siapkan diri kita gitu. Jadi jangan ngerasa kenapa kok gue nggak dapet ya. Ya mungkin memang timingnya belum aja gitu. Dan ini aku sedikit nambahin untuk yang tadi mengenal diri, aku baru inget. Jadi kan kalau teman-teman follow aku, kemarin kan aku juga baru pergi. Itu juga peristiwanya agak di luar Nurul gitu ya, karena tidak terencana. Jadi kemarin itu aku sama suami diberangkatkan ke Kazakhstan. Di saat ekspor tuh lagi Kazakhstan semua. Tapi aku nggak berniat ke sana gitu, kayak oh ya bagus, cuman ya ntar lah gitu ya, maksudnya nggak urgent. Tiba-tiba jreng diberangkatin, yang nunggu waktu berangkat tuh nunggu aku sama suami bisa gitu loh. Padahal kita udah ngomong nggak bisa gitu, tapi ternyata nunggu kita bisa. Dan maksud aku gini, itu tuh ini aku semoga ini jadi pembelajaran sama-sama ya, bukan ya maksudnya mau pamer atau apa. Tapi tahu nggak teman-teman, ini mungkin jadi reminder, satu perilaku kecil kita ternyata tuh efeknya bisa besar, dan mungkin gak sekarang, bertahun-tahun kemudian. Jadi kenapa aku sama suami diberangkatin ke Kazakhstan? Kembali lagi ke 2019, di tahun aku sama suami aku tuh baru belajar Islam, tiba-tiba ada sebuah perusahaan aplikasi Islam, Muslim, message suami aku, minta bantuan promo. Cuman waktu itu suami aku, karena kita ini lagi giroh-girohnya belajar Islam gitu ya, langsung datang ada nih yang tentang untuk Muslim nih. Jadi waktu itu suami aku bilang, oke, gue bantu, nggak usah bayar gitu. Cuma mereka nggak apa-apa lah, dikasih berapa gitu. Tapi kita nggak ngitung lah, pokoknya emang niatnya mau bantu dan aplikasinya bagus gitu. Ntar aku spill aplikasinya apa. Terus udah kan, cuman balas email doang kan. Tahu-tahu 6 tahun kemudian mereka lah yang mau bertemu dengan aku dan suami aku. Mereka adalah perusahaan aplikasi Muslim dari Kazakhstan. Namanya Sajda. Jadi kalau teman-teman pakai Sajda itu reminder sholat, bagus banget sih, emang clean banget, bagus banget. Makanya juga nggak sih? Aku juga pakai ya. Terus teman-teman, kita diberangkatin berempat, aku, Bena, Hawariun kalau tahu, sama Dena Haura, kita diberangkatin berempat, tentunya gratis. Dan nggak cuma diberangkatin, kita juga bikin project bareng. Jadi kita bikin video tutorial sholat mazhab Syafi'i, insya Allah akan keluar juga di YouTube-nya Sajda. Itu tuh kayak, ini apa gitu loh. Itu aku sama suami aku untuk mencerna kejadian tuh kayak, kok kita tiba-tiba di Kazakhstan. Mau mindful juga kayak, bentar-bentar ini kita di mana ya gitu loh. Terus di sana pun ditemukan dengan orang-orang yang Masya Allah soleh-soleh gitu. Kazakhstan tuh posisinya kayak Jakarta, jadi kayak nggak, maksudnya mereka itu Muslimnya banyak 60%, tapi nggak semua itu practicing, nggak semua sholat gitu. Cuman Masya Allah kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan mereka lagi memperjuangkan sesuatu di Sajda ini. Di situ tuh kayak aku, ya Allah, ya alhamdulillah gitu. Maka aku bilang tadi, kalau punya circle yang positif kekep terus gitu. Dan kita nggak pernah tahu rencana Allah tuh ke depannya apa. Kalau memang berbuat baik udah berbuat, lupakan. Kita nggak tahu perbuatan baik kecil mana yang membawa kita tuh kemana gitu. Dan di sana ngomongin tentang mengenal diri, itu kan aku nggak bawa anak ya. Jadi aku menjadi diriku sendiri tanpa mengurus anak. Ternyata kembali lagi, mungkin saat kita punya anak, kita tuh agak hilang dari diri kita gitu. Kita lupa, Fendri yang dulu sebelum nikah tuh kayak apa sih, lupa. Tapi saat kita traveling, berinteraksi, berkelompok, melakukan sesuatu yang positif, itu kayak kita yang lama tuh balik lagi gitu loh. Bahkan disadarkan dengan orang-orang sekitar kita, kamu tuh orangnya begini ya. Aku sampai kayak, iya ya aku kayak gitu. Jadi Masya Allah gitu loh. Bayangin kalau kita punya satu circle yang positif,
terus kita memperjuangkan sesuatu bersama-sama dan mereka bisa ngomong ke kita, ih kamu tuh orangnya gini ya, gini nih. Oh kok gitu ya, itu secara nggak langsung kan mendapat validasi yang positif dari orang-orang ya, dan itu bisa jadi cara kita juga buat semakin kenal sama diri kita gitu. Ini agak off dari pertanyaan, cuman semoga bisa dapat hikmahnya gitu. Jadi Masya Allah deh gitu. Ya, okay. Jadi nggak apa-apa kalau ada belok, tapi kan ini masih di tema gitu. Jadi tapi aku benar-benar ngerasa kayak relate gitu. Ketika kita mungkin nggak menyadari akan diri kita kayak gitu, terus diingetin sama orang lain kayak, oh iya ya, oh kita kayak gitu ya, kayak kita kadang nggak sadar gitu. Kalau betul, kadang kita tuh terlalu jahat sama diri kita. Ya nggak sih? Bener. Kita jahat kayak enggak gue nggak bisa, enggak gue nggak gitu. Penolakan tuh datangnya dari diri kita, tapi orang lain tuh memandang kita seberharga itu, yang kita tuh lupa kalau kita tuh kayak gitu. Makanya penting banget sih punya teman-teman yang bisa selalu ngingetin gitu. Yang positif gitu ya, yang sama-sama punya nilai dan frekuensi yang sama gitu. Oke, sama satu lagi tadi yang ada di highlight dari cerita Mbak Fendriana, itu aku ngerasa kayak, oh berarti kalau misalkan kita menjalankan sesuatu yang baik, ternyata ya udah kita ikhlas aja gitu. Nanti hasilnya kayak gimana, yaitu urusan belakangan, entah nanti di akhirat atau nanti beberapa tahun lagi. Itu kan berarti kan kayak Mbak Fendriana kayak udah lupa gitu ya, kayak oh kemarin ngelakuin ini ya, terus kayak bisa berangkat di tahun itu, terus kayak nge-freeze gitu ya. Iya, Masya Allah. Aku lupa ada satu detail. Jadi si Sajda ini ternyata dia tuh nge-blast email ke 100 influencer Indonesia. Yang bales cuma suami aku. Jadi maksudnya kayak ya karena mungkin kita kalau sebagai content creator dapat email nih dari mana, terus uangnya berapa, pasti kan ada pemikiran kayak gitu kan. Cuma kan karena ngelihat dari produknya bagus, terus kayak ini kayak bakal bawa manfaat banyak. Terus kalau gue sebarin juga gue dapat amal jariah. Jadi ya ternyata Allah balasnya tuh ya 6 tahun kemudian gitu loh. Dan Masya Allah, maksud aku gini, seumur hidup aku traveling, aku nggak pernah dapat treatment yang segitunya, paham nggak sih? Kayak pas di sana tuh mereka tuh bener-bener ngasih yang terbaik, literally kayak kita harus memuliakan tamu. Aku merasa dimuliakan gitu loh. Mereka memberikan terbaik dan mereka yang handle aku sama suami aku tuh bener-bener si levelnya gitu loh. Maksudnya bosnya mereka sampai pause untuk operasional buat handle kita. Maksud aku kayak kok segitunya banget sih, dan mereka bener kayak makasih banget ya udah bantu kita, makasih. Aku kayak kan kita cuman bales, cuman ngeblas gitu aja, menurut kita tuh biasa aja, tapi menurut mereka kayak dari kalian tadinya nggak ada user di Indonesia, sekarang jadi 2019 itu jadi 50.000 orang yang pakai Sajda, terus tahun ini jadi 200.000 dari Indonesia, nomor 4 terbanyak. Jadi kayak ya kita nggak tahu perilaku kita mana yang ternyata membawa ke sesuatu yang besar gitu. Masya Allah, jadi itu reminder buat kita juga untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, karena kita nggak pernah tahu ke depannya tuh kayak gimana, karena Allah yang paling tahu apa yang kita lakukan gitu. Jadi cukup kita ikhlas aja ngejalanin sesuatu kalau memang itu sesuatu yang baik gitu. Oke, tadi melanjutkan lagi sama pertanyaan yang tadi kan udah dijawab sama Mbak Fendriana. Sekarang aku pengen tahu Prof dari Mbak Fida, gimana caranya kita dealing dengan ya kita beraktivitas akan sering sama sosial media, tapi gimana hadapinnya untuk nggak insecure, nggak membandingkan gitu. Ya membandingkan diri kan manusiawi banget ya, kita pasti memang udah naturalnya kita mau ngintip-ngintip ke sebelah gitu ya, ada apa, itu sebetulnya hal yang sangat natural sih, sangat manusiawi gitu. Cuma tadi penting melihat si sosial media ini tuh gunanya untuk apa, namanya juga media kan, jadi ya itu adalah media, itu hanya alat ya, sumber informasi melihatnya, atau sumber bersenang-senang kan ada yang dari situ, atau sumber bekerja. Jadi penting memandang sosial media ini kita yang, karena ini alat, kita yang kontrolnya, harus kita yang mengendalikan, jangan dia yang mengendalikan kita. Gitu, kadang kan suka kebalik ya di situ, jadinya scrolling berjam-jam, aduh nggak inget waktu gitu, jadi lupa sholat atau segala macam. Jadi penting untuk tahu bahwa kita yang take control sama media yang kita punya, semua media sih yang sebenarnya kita punya, dan bagaimana menggunakan itu tetap untuk hal-hal yang baik jadinya. Gitu, karena benar tadi sih, kita nggak tahu kita nanam kebaikan di sini, gitu ya, munculnya tuh kapan atau munculnya tuh lewat ladang yang mana gitu ya.
Jadi tadi pertama mungkin caranya adalah supaya tidak terlalu kebawa gitu ya ketika membandingkan. Melihat dulu tujuannya kita main sosial media atau buka sosial media atau punya akun ini itu untuk apa. Itu ya gunakan semestinya. Kalau memang kita masuk ya udah kita pengen buat refreshing nih dari kerja, lelah, ya udah gunakan untuk refreshing. The moment dia sudah berhenti menjadi sumber refreshing, the moment kita harus stop. Jadi penting juga karena tadi kita yang kontrolnya ya, kita penting tahu kapan harus membatasinya. Gitu. Kalau kita tadi pasang, tapi kan nggak bisa punya batasan kalau belum tahu tujuan dipakainya untuk apa. Gitu. Oh kalau misalnya tadi tujuannya untuk mendekatkan diri sama Allah. Ketika akhirnya sosial media ini udah jadi malah lupa sholat misalnya, jadi kok azan masih main-main dulu. Nah itu kan perlu stop dulu berarti kan. Kita tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman gunain ini, oke, aku mau gunain ini mungkin untuk tadi refreshing atau mungkin buat ngelihat silaturahmi kabar teman-temanku pada gimana sih. Nah gitu. Nah the moment itu sudah menjadi kok aku malah jadi ngeliat orang malah jadi bahasa jam sekarang julid ya. Malah jadi julid, malah kau jadi ngomongin dia, kok dia gini-gini. Nah itu berarti artinya perlu break sejenak. Gitu, breaknya bukan yang gak main selamanya juga enggak mungkin gitu. Tapi ya mungkin ada momen-momen yang berarti dibatasi nih, gak boleh terlalu sering. Jadi selain tadi tahu tujuan, tahu batasan kita juga penting. Lalu yang ketiga, perbanyak fokus sama hal-hal yang dalam kendali kita. Dan diri kita dulu gitu. Kadang tadi kita fokus nengokin ladang orang sebelah, lupa menanam di ladang kita sendiri. Jadi kita fokus ngelihat kok dia ini dia itu, kita lupa bahwa kita juga bisa sebenarnya, ataupun kita ngelihat hal-hal yang harusnya kita fokusin sama yang dalam kontrol kita. Itu karena kita ngintipin orang lain terus tadi. Tadi aku juga setuju sama yang soal semua orang punya waktunya masing-masing ya. Ya tapi tadi penting juga tambahanku adalah ngelihat kita pengennya tuh apa, yang dalam kontrol kita tuh apa, bukan yang si orang lain terus gitu. Karena kalau fokus orang lain tadi jadinya susah. Dan kalau mau membandingkan boleh, tapi bandingkan dengan proses atau usaha yang dia lakukan. Jadi justru tanya, bisa sampai sesukses itu, bisa secantik itu, kulitnya sebersih itu, misalnya kita ngiri gitu ngeliat kulitnya bersih. Jangan dilihat kulit atau hasil lahirnya. Gitu, lihat prosesnya tuh apa, ditanya pakai skincare apa, sholatnya berapa kali atau mungkin bisa aja ya karena wudhu gitu kan. Betul. Cuci mukanya kayak apa, itu yang kita contek gitu. Karena memang membandingkan itu sebagai manusia Allah kasih naluri membandingkan supaya kita memperbaiki menjadi lebih baik, itu tujuannya. Jadi kalau mau membandingkan jangan bandingin awalan kita sama akhir orang lain, kan gak adil banget ya. Betul. Selain kita sering gak baik, sering gak adil juga kita Mbak sama diri sendiri ya. Jadi kalau membandingin tipsnya gitu ya, bandingin prosesnya gitu ya, cara-caranya yang bisa kita tiru, justru cara baiknya bukan sama hasilnya aja. Oke, betul. Jadi ya kita harus bisa mengkontrol itu karena terkadang yang mengontrol adalah justru si media sosial itu. Kita jadi terkontrol karena ngelihat postingan-postingan orang, pencapaian orang. Padahal itu sesuatu yang bisa kita kontrol, bisa banget kita atur gitu. Jadi memang balik lagi itu self awareness lagi, kita harus mengenal diri lagi gitu. Ketika kita udah melakukan misalnya kita tujuannya pengen refreshing gitu, tapi ketika di momen kita ngerasa kayaknya ini nggak oke deh, karena kita mulai ngebandingin, nah itu kita mulai take time gitu ya dari sosial media gitu. Jadi fokus lagi sama tujuan kita, lihat lagi apa yang kita tuju dari kita bersosial media gitu sih. Jadi penting banget untuk mengenal diri karena selalu apa ya? Jadi dengan kita mengenal diri kita bisa memproses, bisa mengontrol gimana kita bersosial media gitu. Oke. Tadi kan udah disampaikan sama Mbak Vida gimana caranya untuk mengatasi bersosial media itu. Nah tapi kalau kita menghadapi, Oke. Aku punya pertanyaan langsung dari kepala aku. Kalau Mbak Vida sendiri, ini kan sebagai psikolog gitu ya, yang dimana setiap harinya itu mengatasi para klien gitu dengan berbagai masalah mental health gitu. Nah tapi pastinya untuk bisa menghadapi hal tersebut kan kitanya juga harus oke sama diri kita sendiri gitu. Nah point of view dari Mbak Vida sebagai seorang psikolog itu, gimana sih caranya menghadapi stres yang Mbak Vida alami sendiri gitu? Karena balik lagi kita harus oke sama diri kita sendiri ketika kita mau bisa membantu orang lain gitu.
Kalau dari Mbak Vida. Ya, pertanyaannya susah yang ini. Yang langsung dari Iya dari kepala karena tadi muter kepala. Bercanda. Ya memang itu salah satu challengeku sih ya, yang masih belajar juga tadi sama kok. Tadi kalau Mbak Fendri bilang masih belajar mengenal diri, aku pun juga sama. Masih belajar, masih it's a journey kan. Sebenarnya nggak ada habisnya gitu mengenal diri dan termasuk tadi mengelola stres ya. Karena ada momen-momen kayak oh ternyata ini juga men-trigger diriku ya gitu. Oh ternyata ini juga masih sulit aku kelola gitu ya. Cuma mungkin berbedanya adalah alhamdulillahnya kan dulu di sekolahnya belajar ya jenis-jenis masalah, jenis-jenis gangguan gitu. Ada kitabnya gitu lah ibaratnya. Jadi udah lumayan ada kebayang gitu ya apa yang akan dihadapi dalam hari tersebut gitu. Cuma mungkin memang jadi kuncinya mengenal apa sih yang bisa membuat aku rilis stres gitu. Dan mungkin kenal batasanku, ada psikolog yang mungkin kalau sehari bisa nih 5 klien. Itu konseling. Kalau aku ya sehari 4 itu udah cukup buatku. Itu Pak, memang kadang kalau maksain lebih malah jadi nggak optimal. Dan itu tuh momen-momen, ada momen-momen gak enak juga kan menolak ya. Gitu kayak aduh padahal orangnya butuh gitu. Tapi ya justru karena kenal sama diriku bahwa kayaknya gak sanggup nih kalau lebih dari 5 hari ini. Ya disampaikan deh hari itu udah 5 jadwalnya ya. Saya yang minta ya kita sampaikan dengan baik karena tujuannya tuh jadi malah gak membantu nanti. Tapi itu dan kebayang gak kalau misalnya waktu itu belum mengenal diri ya. Terus maksain 5 terus ternyata malah gak membantu, yang terakhir kan jadi gak fair banget ya. Malah jadinya zolim sama orang gitu. Jadi mungkin kalau buat aku mengenali cara batasanku tuh bisanya handle berapa. Terus merilis stresnya yang paling aman buatku, yang kusukai itu apa gitu ya. Kalau aku lebih sukanya ke olahraga sih biasanya. Olahraga. Gitu. Jadi olahraga apa tuh Mbak Vida? aku kebetulan suka lari dan yoga. Oke, suka lari. Kalau udah tahu gitu ya udah emang harus udah 4 hari praktek ya harus hari kelimanya harus ada olahraga misalnya yang gitu-gitu tuh, jadi tahu mengenal diri dari situ sih. Mengelola stresnya. Jadi sehari cuman bisa untuk berapa klien gitu ya. Oke, jadi itu balik lagi kita harus kenal diri kita mampunya berapa orang nih. Kalau misalkan kita nggak mengenali diri kita, ya udah 10-10-nya diterabas, tapi ternyata nggak works dalam perjalanan kita membantu kliennya gitu. Jadi balik lagi kita harus kenal sama diri kita gitu. Nah sekarang aku pengen tanya dari Mbak Fendriana, kan kalau tadi Mbak Vida POV-nya sebagai seorang psikolog gitu yang mengatasi klien. Nah kalau Mbak Fendriana sendiri gimana gitu mengelola stresnya dengan momfluencer dan sebagainya? Baru ditanya udah stres ya? Itu penuh makna ya? Aduh, aku semoga ini tidak mengeluh ya, tapi nggak apa lah ya mengeluh juga. Tapi kan gimana ya, kalau di aku tuh posisinya memang ya aku seorang ibu punya 2 anak yang highly attached sama aku gitu. Aku takut nangis lagi, untung ada tisu. Itu ada tisu, nanti ambilin. Dan aku juga bekerja gitu kan, maksudnya aku punya kantor di rumahku gitu yang harus berhubungan sama klien. Kalau saat jadi orang tua tuh kayak nggak ada jam kerjanya kan, 24 jam, dan saat merekanya ribut ya gimana gitu kan. Kadang tuh memang susah untuk mewaraskan diri gitu. Aku harap aku bisa escape sebentar untuk melakukan hal-hal yang aku suka, tapi tidak semua bisa aku lakukan, tidak seideal itu kalau di kondisi aku gitu. Jadi sebenarnya kalau di aku tuh bisa untuk aku bisa secara mindful, secara sadar gitu kayak Oke, ini gue lagi marah nih, ini lagi marah nih gitu loh. Jadi saat ada respon-respon emosi yang muncul tuh aku highlight di kepala aku gitu. Udah mulai teriak-teriak nih, apa nih, tunggu, jangan abis ini bisa lebih parah, coba, mundur. Jadi kayak aku mengkomen otak aku gitu loh, self talk ke aku sendiri. Kalaupun kayak suasananya intens banget yang sampai aku gak bisa self talk, aku harus nafas sih, bukan nafas, maksudnya minggir gitu untuk nafas di tempat yang lebih hening gitu. Aku mendingan aku keluar, aku nafas kayak ya Allah tolong gitu lagi sih, balik lagi ya kayak ini gimana ya, oke aku marah nih gitu. Misalnya anggaplah anak-anak nih berantem, contoh termudahnya. Biasanya kalau ibu-ibu kan urusannya kayak anaknya kebanyakan nonton terus gitu kan. Terus oke ini apa nih, ya gue tahu nih gara-gara gadget anak gue jadi makin tantrum, tapi gue kasih juga kan
dilemanya emak-emak kan gitu kan. Bentar, kayak aku mundur dulu. Aku pernah tuh anakku lagi ribut, aku tinggalin mereka berdua, aku kabur, bukan kabur sih, keluar rumah cuman buat nafas, nyari udara segar kayak, terus aku bengong kayak ngong, gak mikir apa-apa gitu loh kayak, aduh ini gimana ya, aku harus apa ya, oke aku marah, kenapa aku marah ya, oh ternyata deadline aku yang ini belum selesai, klien aku nunggu, oh pantes aku gampang banget marahnya, jadi tuh kayak ngomong sendiri, mungkin kalau kamu ngelewat depan aku gitu kayak, nih kenapa nih orangnya, karena aku bener kayak lagi mengolah di kepala aku gitu loh. Oh iya pantesan, aku gimana ya nyelesain deadline-nya, anak-anak lagi begini. Oke, balik ke prioritas, tunggu. Kesepakatan awalnya apa nih sama suami? Gue boleh kerja tapi prioritas utama keluarga. Oke, berarti sekarang ya. Jadi aku runutin masalahnya di kepala aku, habis itu kayak balik ke prioritas, kayak oke, aku prioritasnya keluarga, berarti oke deh maaf ya klien sebentar ya gitu. Aku tenangin diri aku, nafas. Misalnya aku beli sesuatu yang anakku suka, gimana caranya aku ambil hati mereka dulu gitu. Saat mereka tenang, aku tenang gitu. Bahkan gini, kalau di orang tua malah, aku nggak tahu ada penelitiannya apa enggak, tapi aku sering dengerin dari teman-teman aku yang emang di dunia mindfulness dan sebagainya. Saat seorang ibu itu resah, punya masalah, stres, kita tuh vibrating bad vibes to our children gitu loh. And they can feel it. Mereka bisa merasakan itu, tapi mereka tidak menyebut, ibu lagi kenapa? Enggak. Mereka bisa merasakannya dengan apa? Dengan bertingkah. Jadi saat kita nggak baik-baik aja, terus kita kan kalut gitu ya, terus anak kitanya rungsing, sebenarnya juga source-nya dari kita sendiri gitu loh. Jadi memang saat teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang ibu, ini gak nakut-nakutin, menurut aku nih masalah self-control aja, karena menurut aku menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri itu adalah bagian besar dari perjalanan hidup gitu loh. Kayaknya kalau di titik ini misalnya aku belum berkeluarga dan belum punya anak, aku gak bakal dapat pembelajaran ini gitu. Jadi ya tadi, sebagai orang tua kita jadi kayak meng-vibratekan bad vibes gitu ke anak-anak. Jadi memang harus punya kemampuan buat mengontrol emosi dan mengolah ini harus dikemanain perasaan ini. Kalau misalnya bengong aja nggak ngefek, aku tuh pernah saking stucknya, aku langsung ambil kertas, aku coret-coret gini. Karena aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Di posisi aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa ninggalin anak-anak, aku langsung ambil kertas, aku cuma gini-gini doang kayak, karena aku nggak tahu harus apa. Jadi tapi at least aku tahu aku marah gitu. Dan setelah dirunut, oh marahnya karena ini. Oh berarti aku harus bisa memanage waktu lebih baik supaya deadline ini bisa dilakukan. Selalu ada root cause-nya gitu loh, kenapa kita ke-trigger. Bahkan di saat anak aku semakin besar dan semakin sulit untuk diatur, aku sama suami sering ngomong, ini kamu marah kayak gini kenapa gitu. Bener nggak karena kamu ada pekerjaan yang belum selesai? Iya bener. Atau balik lagi ke masa lalu, dulu orang tua kamu giniin kamu nggak gitu. Iya, ya udah nggak heran kenapa kita punya respon yang sama seperti waktu orang tua kita ngasih kita dulu. Dan itu susah banget mengontrolnya karena itu kayak automatic response gitu, paham kan, kayak aku pun juga masih struggling loh untuk menghadapinya. Jadi at least sekarang nih menurut aku sudah merasa bangga sama diri sendiri, aku bisa mengklasifikasikan perasaan aku gini, oh oke, ini marah, ini tunggu, ini datangnya dari sini, datangnya dari sini. Saat ini tuh udah lebih dari cukup deh buat aku. Harapannya aku bisa lebih baik lagi ya, cuman ini udah alhamdulillah aku udah tahu nih arahnya kemana gitu. Oke, jadi mengenali akan emosi kita kayak, oh ini trigger ini dari mana sih? Oh kejadian ini kayaknya karena ini deh, karena itu. Jadi menyadari emosi itu asalnya dari mana gitu ya. Betul, kalau boleh nambahin lagi, itu kan datangnya dari inner ya. Ya. Sekarang gimana kalau problemnya dari luar? Kayak misalnya nih ya misalnya di keluarga aku lagi ada badai yang datangnya dari luar. Itu kayak, terus kita gimana, kayak kita udah berusaha menjadi orang baik, kenapa sih kita tetap dikasih masalah yang segininya dan itu datangnya dari orang lain di mana kita nggak bisa kontrol, iya kan? Ya udah, kalau aku sama suami lebih gini kayak, ini Allah mau kasih apa ya ke kita gitu. Udah nggak bisa mikir kayak kita udah nggak bisa kontrol nih masalah ini gitu. Ya udah kita sabar aja dan yakin kayak ini Allah pasti mau kasih sesuatu buat kita. Gitu aja udah.
mempersimpel hidup. Iya, Masya Allah. Jadi nggak usah drama-drama, maksudnya kayak ya udah masalahnya tuh udah cukup runyam, ya udah hadapi aja, nggak usah drama. Oke, ada hal yang baik insya Allah menanti di depan gitu ya. Simple. Jadi kayak ya udah hadapi saja, akan ku lewati semua badai tersebut. Ya akan ku hadapi terus, tapi aku nafas dulu boleh gak sih? Nafas dulu, take time dulu. Ya, kalau misalkan dari Mbak Vida sendiri gimana? Kalau misalkan dari sisi psikologi gitu, dengan iya dengan banyaknya kondisi kita, banyaknya kesibukan kita, terus pastinya banyak banget hal yang di luar kontrol yang mungkin kita hadapinnya susah, kayak dari inner kita aja kita masih gedebak-gedebuk berantem sama inner kita, tapi pas di eksternal juga kayak nah banyak banget nih yang perlu kita atasin. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya banyak kejutan-kejutan lucu kan hidup. Betul. Kan katanya ya. Hidup penuh planningnya gini tiba-tiba dar ya. Memang gitu ya kadang ya. Itu ya betul. Maksudnya ini aku belajar psikologi bertahun-tahun pun juga ya sama, kalau ada masalah keluarga ya ada masalah sama orang tua atau segala macam ya juga tetap ada dar-der-dornya gitu ya tetap. Jadi mungkin kalau kita ngebahas teori coping gitu ya, coping stress itu ada 5 jenis. Yang pertama ada namanya emotion coping, emotion focus coping. Nggak apa, nanti ada di slide. Oh ya itu udah ada di slide-nya. Jadi mungkin tadi yang banyak dirimu sampaikan tuh contoh-contoh emotion focus coping sih kayaknya Mbak. Kayak misalnya tadi ketika lagi marah berjeda dulu, pause dulu. Gitu momen, karena kalau kita lagi marah atau stresnya lagi tinggi, oksigen ke otak itu berkurang memang. Kalau oksigen otak berkurang ya kita nggak bisa mikir jernih. Jadi kalau udah intens sekali memang sebaiknya tadi tuh berjeda dulu, minum air putih dulu betul, boleh. Atau pause dulu, bukan kabur ya, tadi meninggalkan sumber stresnya sejenak. Tapi harus balik lagi ya, jadi bukan yang diem-dieman terus kabur terus nggak diselesaikan masalahnya, nggak bisa. Tapi terus tadi juga bentuk contoh coret-coret itu tadi ya, mengeluarkan energi-energi yang mungkin udah kependem. Karena kalau stres dipendem itu dia akan tetap ada. Dia cuma pindah bentuk aja. Dia kayak energi kan sifatnya. Gitu ya. Cuma akan pindah bentuk nanti keluarnya ke hal-hal yang kita malah jadi nggak suka. Kita tiba-tiba jadi lebih sensi marah sama ibu kita. Lebih sensi marah sama suami kita misalnya tiba-tiba. Padahal cuma dibilangin hal sesuatu gitu. Jadi perlu kita salurkan gitu ya dengan baik. Itu tuh namanya emotion focus coping. Jadi kenali dulu teman-teman di momen ini kita butuhnya tuh apa. Kata tadi, butuhnya ya kabur dulu karena udah terlalu tinggi emosinya tadi ya, atau udah terlalu stresnya terlalu tinggi, tadi berarti perlu berjeda dulu. Atau perlu call a friend dulu misalnya berjedanya ya. Itu di layar ada beberapa contoh emotion focus coping bisa yang mana gitu kaburnya sejenaknya. Ya, bahkan berwudu atau ada air ke muka kita tuh kan juga nurunin tensi sebetulnya ya. Jadi berjeda dulu karena sebetulnya kita dibekali sama Allah tuh ada namanya natural healing power. Allah tuh udah bekali kita kemampuan untuk meng-heal diri kita sebetulnya. Itu tugas si psikolog ataupun psikiater ya mendorong itu kan. Bahkan kalau psikiater ya bantunya lewat obat gitu. Jadi sebenarnya udah ada dalam diri teman-teman. Masalah itu juga kan dalam agama kita kan gak akan dikasih yang lebih dari kemampuan kita kan. Jadi sebenarnya solusinya udah ada. Tinggal gimana kita pelan-pelan ngelihat itu kan. Tapi kalau tensinya lagi tinggi ya gak bisa. Kita itu tadi emotion focus coping. Lalu yang kedua namanya problem focus. Ada momen dimana nggak bisa kita cuma kelola emosinya aja kan. Nggak bisa cuma nenangin diri aja gitu ya, break. Tapi masalahnya nggak dihadapin. Kan tetap perlu balik lagi, oh ya tadi udah tahu prioritas, udah tahu tujuan, kita balik lagi menghadapi kondisi situasi anak kita misalnya tadi nggak apa-apa ya Mbak, gue ambil contohnya. Jadi malu ya. Jadi langsung hadapi problemnya. Atau masalahnya itu apa, dengan berbagai cara, atur prioritasnya lagi misalnya, tujuannya apa, atau diskusi sama orang yang ahli di bidangnya memang, karena kita hidup gak bisa sendirian, gitu. Atau susun rencana lagi, misalnya udah bikin rencana capek-capek tapi berantakan lagi tadi, ya susun ulang, kan hidup gak ada yang dinamis, gak ada yang statis, balik kan. Hidup itu kan dinamis, ya, emang betul. Pasti berubah, the only thing yang konstan adalah change kan, bahkan katanya. Jadi ya emang kita perlu bersiap itu gitu ya, be flexible kan akhirnya. Ya hadapi problemnya. Kadang ada momen Mbak gimana gak bisa aku take a break dulu, lagi rapat sama atasan diomel-omelin gak bisa kan pause dulu. Ya harus problem solving kan di situ. Ya ada momen di mana kita problem focus coping dulu. Ingat aja bahwa aware, ini harus pakai problem focus coping dulu. Manusia yang sehat mental itu bukan cuma salah satu aja kecenderungannya. Tapi yang bisa pakai 5-5-nya dan tahu tapi kapan pakainya.
Jadi kuncinya sehat mental atau mengelola stres itu tahu menggunakan jenis coping yang mana di momen yang mana. Saya tahu oh di momen ini coping nih, ya udah harus problem fokus coping dulu nih. Gitu, nggak bisa curhat dulu sama teman misalnya, nggak bisa call a friend dulu gitu. Nah itu problem fokus, tapi harus ada, biasanya dua-dua ini harus ada nih, harus seimbang. Nggak bisa kita hadapin dengan rencana logis aja tuh nggak bisa. Harus tetap dikelola perasaannya. Itu harus setelahnya mungkin dikelola. Oh ya tadi sedih banget, kecewa banget dikelola, dimarahin sama atasan. Kenapa ya bisa semarah itu, bisa sesedih itu? Itu tadi digali-gali, oh ternyata, oh dulu pernah dimarahin sama ibuku kayak gitu juga. Oh ternyata ini meaningnya adalah aku dianggap tidak kompeten dan kompetensi diri itu sangat penting buatku. Oh atau ternyata aku menggantungkan self worthku tuh masih di kerjaan ya ternyata. Jadi ketika diomelin kayak gitu kena banget. Nah yang gitu-gitu tuh itu kan tetap refleksi yang emotion coping kan setelahnya. Jadi nggak bisa kalau kita cuma pakai logika aja gitu ya. Terus yang ketiga ada namanya, bukan namanya, istilahnya itu social support. Jadi religious coping dulu ya, sorry di layar tuh kayak religious coping dulu ya. Tadi pendekatan keagamaan, udah ada hal-hal yang emang di luar kontrol kita. Gitu makanya kenapa kita sebagai muslim tuh beruntung ya, Allah kasih agama ini tuh beruntung banget karena ya kalau nggak punya agama tuh kita akan bisa stres banget. Betul. Gitu kayak nggak tahu karena ada hal-hal di dunia ini tuh yang di luar kontrol. Bahkan ini penelitian religious coping itu sekarang udah banyak di barat, mereka baru menyadari bahwa oh ya ada hal-hal yang mereka nyebutnya tapi universe ya, hal-hal di luar kendali kita ya. Sebenarnya kita kan udah tahu dari dulu ya memang ada hal-hal yang Allah yang menentukan gitu. Jadi penting sekali juga untuk tetap berserah gitu ya, untuk tahu bahwa kita nggak sendirian menentukan jalan ini. Kita sulit itu nggak akan sendirian gitu. Itu keyakinan bahwa ada Allah, keyakinan bahwa oh nanti akan diganti sama Allah yang lebih baik, itu religious coping. Kita perlu hal-hal kayak gitu. Karena semuanya udah bikin rencana, udah kelola emosinya, tapi tetap aja ada hal-hal yang kayak ya hasilnya kok ternyata masih belum dapet ya ternyata misalnya. Itu emang berarti ada hal-hal di luar kontrol kita dan pasti lebih baik. Kenapa aku bisa bilang pasti? Karena tadi kita menjalankan problem focus coping dan menjalankan emotion focus coping dengan cara yang baik. Selama cara kita baik, usaha kita baik, di jalan yang benar, hasilnya tuh pasti insya Allah akan baik. Tapi baik itu belum tentu baik yang menurut kita. Baiknya menurut Allah bisa jadi. Buat kita masuk PTN ini, contoh PTN ini baik banget. Kita pengennya masuk kampus ini gitu yang terbaik, anak kita mau harus masuk sekolah ini. Kita berjuang semua dengan cara yang baik ya. Tidak nyogok, tidak belajar yang benar. Terus hasilnya kok bukan. Nah di situ momen kita harus percaya bahwa pasti ada yang lebih baik. Gitu. Berarti PTN itu bukan yang baik, tapi aku bisa bilang pasti insya Allah baik. Karena cara kita baik, jadi Allah gak mungkin ninggalin kita dengan ngasih yang buruk, orang cara kita baik. Gitu ya, tapi kan di situ imannya diuji ya, disuruh ya. Jadi karena selama cara kita baik, yakinlah insya Allah juga hasilnya tuh akan oke. Itu. Lalu tadi itu bertiga, yang keempat social support ya, ini coping yang lain kita butuh mendekatkan diri kita sama orang-orang yang suportif, orang-orang yang baik, sister club ini ya, gitu ya, punya ikatan satu sama lain yang kuat gitu, karena kita nggak bisa sendirian, kita tetap makhluk sosial, kita tetap butuh orang lain untuk menguatkan dan susah banget untuk maju ke arah yang lebih baik kalau orang-orang sekitar kita tuh nggak mendukung, gitu ya. Kitanya udah mencoba membatasi untuk lebih baik, untuk nggak ngerokok misalnya, untuk makan yang sehat, tapi orang sekitar kita makannya gorengan juga ya gimana? Iya betul. Ini contoh ya, bukannya saya against gorengan ya, tolong. Gitu, tapi kayak ya susah kalau kita mau bergerak lebih baik kalau lingkungannya tuh enggak, jadi harus diajak rame-rame. Gitu. Kadang olahraga juga enakan rame-rame kan, baru diajak temennya baru mau jalan gitu kan. Motivasinya lebih ada gitu. Jadi akan lebih cepat berkembang atau lebih sehat mental kalau environment-nya itu juga positif. Lalu yang terakhir adalah meaning making atau gratitude ya. Ini harus ditaruh di terakhir karena susah banget untuk dapat hikmah itu di awal ya. Gitu, kayak untuk bersyukur di awal ketika ada masalah tuh almost impossible sebenarnya teman-teman ya. Jadi kenapa coping ini tuh memang ditaruh terakhir. Bahkan coping ini ditemukan terakhir. Jadi coping-coping yang lain dulu yang works, baru coping yang ini akan works. Gitu, kita penting dari kejadian yang terjadi, yang sudah lewat pun kita mengambil apa sih pelajarannya. Dari kejadian ini bikin kita jadi orang yang apa. Karena faktanya kita tuh lebih belajar dari kejadian yang negatif. Dari ujian. Kita nggak terlalu banyak belajar, biasanya dari experience yang positif biasanya ya. Itu tuh penelitiannya tuh kayak gitu. Jadi kadang ya memang butuh mungkin di reminder sama Allahnya lewat kejadian-kejadian yang sulit dulu, sehingga kita tuh ditarik dari situ. Iya betul. Gitu. Jadi belajar dari kayak pengalaman tersebut dulu. Gitu. Dan kadang tuh baru jadi lebih enggak ketika udah pernah salah. Okay. Terkadang ya gitu.
Ya, jadi kayak baru kena gitu ketika ngalamin hal itu, terus mungkin itu jadi ngaruh ke dirinya dia, jadinya ke depan kalau ada masalah yang serupa, yang polanya sama, dia jadi ingat banget untuk nggak melakukan hal yang A, karena udah tahu ternyata itu nggak works untuk dia, jadi dia jadi sadar gitu, jadi bisa ngambil langkah yang lain, yang B atau yang C gitu. Jadi pembelajaran gitu buat dia dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu. Jadi tadi ada 5 coping yang bisa kita lakuin gitu. Jadi sister-sister semua bisa catat, itu bisa jadi bahan untuk kita mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau aku memang relate banget sih kalau terkait yang social support gitu. Karena kita kan makhluk sosial gitu, bener-bener kayak butuh banget sama teman-teman yang saling support, dan aku juga orangnya kayak nggak bisa sendiri gitu. Jadi aku butuh teman-teman yang bisa saling ngedukung satu sama lain gitu. Nah makanya di sini di Rizka itu ada namanya sister club, sister semua. Jadi di sister club ini kita ini menjadi salah satu program pendidikan yang ada di Rizka gitu. Jadi di sini kita belajar bareng, kita punya circle bareng sama para perempuan-perempuan yang pengen bertumbuh bersama-sama gitu. Di sini kita belajar bareng, saling mengingatkan, jadi reminder buat kita dengan adanya kegiatan yang positif, dengan adanya teman-teman yang positif gitu. Kegiatannya juga banyak ya, ada kayak cooking class, kemudian ada kelas public speaking, kemudian ada make up class, terus juga tema-temanya juga tahun ini itu tentang mental health, jadi akan banyak psikolog-psikolog yang akan menjadi pembicara di kelas kita. Sebelumnya juga aku pernah mengisi sister club juga, kayaknya 2 tahun lalu deh, lupa. Iya, Mbak Vida juga pernah mengisi, dan alhamdulillah hari ini datang ke sini lagi. Kalau Mbak Vendriana tuh baru pertama kali ke Sunda Kelapa atau udah Kedua. pernah? Oh, kedua. Sebelumnya pernah ngisi di sini juga tapi beda penyelenggara waktu itu. Oh gitu. Oke, ini Aku boleh komenin sister clubnya nggak sih? Boleh. Ya teman-teman, soalnya gimana ya, sekarang tuh banyak banget sebenarnya community khusus perempuan. Cuman kalau kita sebagai muslimat tetap harus filter menurut aku, karena banyak value-value yang mengatasnamakan perempuan tapi sebenarnya menjauhkan kita dari fitrah kita sebagai perempuan gitu. Makanya tadi aku senang sih di sister club ini dia nggak cuma belajar agama tapi juga ada fun cooking, ada make upnya juga ya katanya. Jadi secara fitrah kewanitaan kita juga terjaga gitu kan. Karena banyak yang wanita zaman sekarang tuh independen bla bla bla, itu kan gimana ya? Kita ada sisi maskulin kita yang menonjol, sedangkan sebagai perempuan apalagi nanti kita mau berkeluarga, harapannya kan sisi feminin kita ini kan yang tetap terjaga, dan menurut aku dengan adanya klub-klub seperti ini tuh bisa menjaga fitrah kewanitaan kita yang nantinya akan dibutuhkan saat kita jadi seorang ibu. Betul. Kenapa ibu itu tempat membasuh luka harusnya bukan tempat ngomel-ngomel, itu kan karena fitrah kewanitaannya terjaga. Bersama suami, walaupun kita lady boss tapi misalnya di depan suami menye-menye, itu kan juga fitrah kewanitaan gitu ya. Dan itu kalau misalnya di sini terjaga banget tuh alhamdulillah sih, aku support sekali gitu. Masya Allah. Betul, jadi memang kita harus memperbanyak lingkungan-lingkungan tuh yang positif buat kita gitu. Salah satunya di sister club ini, dan sister club ini sekarang lagi buka pendaftaran. Jadi sister-sister semua yang ingin bergabung bersama kita melakukan kegiatan yang positif, pastinya di situ karena tujuan kita positif, nanti kita akan ketemu sama teman-teman yang positif juga gitu. Jadi jangan lupa untuk daftar gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang coping stress gitu, yang secara umum gitu. Tapi ada nggak sih Mbak Vida contoh atau kebiasaan dari Rasul yang bisa kita tiru untuk kita ngejaga ketenangan diri kita, untuk kita ngejaga mental kita dan spiritual kita gitu? Yes, jadi sebenarnya Nabi sudah mencontohkan ya beberapa tips-tips yang beliau terapkan selama hidupnya untuk tetap menjaga kedamaian gitu ya. Mungkin dulu bukan kesehatan mental istilahnya ya. Yang kutemui atau yang kubaca ya, pertama tuh Nabi tuh terlihat biasanya mindful dalam menjalani segala sesuatu. Jadi pelan-pelan, jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Bahkan katanya tergesa-gesa temannya setan gitu ya. Jadi pelan-pelan, itu tuh kan sebetulnya konsep mindfulness. Gitu, menikmati momen saat ini ada di mana, fokus. Pelan-pelan, oh yaudah emang harus jalan dulu mungkin,
perlu mencatat dulu sekarang ada di sini gitu. Melatih diri kita untuk fokus ada di momen ini, bukan pikirannya kemana-mana. Karena hidup itu harus di masa sekarang sebetulnya kan. Kalau pikiran kita kemana-mana gitu ya, kita akan jadi lebih mudah untuk lebih mudah depresi, lebih mudah cemas. Kalau pikirannya terlalu maju ke depan, biasanya akan cenderung lebih rentan cemas orangnya. Gitu, karena mikirnya ke depan, what if, padahal itu nggak ada jawabannya sampai kenyataan gitu ya. Jadi sementara kalau Nabi kan menyerahkan itu semua pada Allah kan gitu. Jadi mindful di momen saat ini. Kalau terlalu mundur ke belakang yang kemarin kenapa aku kayak gitu, kenapa sih aku gini melulu, itu biasanya akan menjadi cenderung lebih depresi gitu gejalanya ya teman-teman. Tentu bukan buat nakutin tapi biar kita lebih fokus ke momen saat ini aja, mindful. Itu seperti yang Nabi contohkan. Lalu yang kedua Nabi juga tetap berusaha berolahraga gitu ya, kan tahu ya olahraganya Nabi ya berkuda, berenang, memanah gitu. Jadi tetap bergerak atau tetap aktif gitu ya. Kurang lebih karena aktif dengan bergerak itu kita juga pertama jadi lebih mengenal diri ya. Karena tadi mungkin kalau teman-teman yang sadar salah satu caranya juga aku tulis tuh explore sebenarnya, coba. Ya, jadi kayaknya aku agak susah nih kalau misalnya harus memanah gitu yang fokus-fokus ke tujuan gitu. Atau ya dengan bergerak banyak berolahraga, secara kesehatan mental pun itu ada hormon-hormon bahagia yang keluar dengan sendirinya. Kalaupun hormon bahagianya nggak keluar, at least itu merilis energi-energi negatif gitu. Lalu berikutnya juga yang Nabi coba itu ketika lagi marah tuh pindah posisi. Karena ada urutannya ya, kalau misalnya bisa ngintip di layar, udah muncul kan di layar. Nah, pindah posisi dulu dari mulai pindah tempat sampai akhirnya, pokoknya pindah posisi terus itu adalah membantu kita untuk tadi, mengingatkan badan kita nggak perlu pakai respon yang sama. Kadang kalau kita kaku di satu tempat doang, itu respon badan kita akan kayak gini terus, kita akan ngomel-ngomel satu arah. Tapi ketika kita pindah posisi sedikit, ya either kita jadi lebih bisa senderan, bahkan kan berbaring ya terakhir itu kalau nggak salah ininya ya. Itu tuh karena kita merilekskan tubuh kita tadi kalau sampai berbaring ya. Atau sekedar pindah aja sebetulnya itu udah mindset kita, badan kita tuh jadi harus gerak respon yang lain nih gitu. Itu secara otomatis. Makanya penting untuk tetap kalau misalnya lagi sangat marah, pindah aja dulu, pindah gerakan aja dulu. Tuh, makanya kenapa kalau marah kan tegang, karena kaku satu respon doang gitu. Maka itu sudah dicontohkan juga sama Nabi kita. Itu terus juga yang terakhir kan Nabi punya dikelilingi oleh teman-teman atau support yang sangat baik ya. Gitu, oleh teman-teman yang rela mati bahkan buat Nabi. Jadi penting sekali tadi untuk punya circle yang memang suportif karena kita butuh didengarkan orang lain tuh kita butuh gitu, kita butuh ya disayang oleh orang lain juga gitu, kita butuh validasi juga. Mungkin tuh ada 5 ya contohnya kebiasaan Nabi sih yang biasa dilakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya. Yang satu lagi punya rutinitas ya, itu agak produktif, boleh ngintip yang ada di kamu gak? Yang belum kesebut apa? Oh, menjaga lisan, satu lagi ya. Ya menjaga lisan karena apa yang kita omongin berulang-ulang itu akan kita percaya ya sister. Jadi kalau kita menjaga, ini termasuk menjaga lisannya ke diri sendiri terutama ya. Tidak hanya ke orang lain nih konteks menjaga lisannya menurutku di sini. Sesuatu yang kita ulang, misalnya kita ulang berkali-kali bilangnya adalah kita pinter ya, lama-lama kita percaya. Tapi kalau kita bilang kita nggak bisa, lama-lama itu yang kita percaya. Jadi hati-hati dengan kalimat yang diucapkan pada diri sendiri sih. Gitu, mungkin itu yang udah dicontohkan ya. Oke, jadi penting banget untuk kita bisa lisannya, perilakunya semuanya tuh positif gitu ya. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya disebutkan ya mereka memiliki self awareness yang baik. Yang pertama dia mengenal diri dia sendiri, kemudian dia bisa mengelola stres atau emosi dan dia produktif. Nah, kalau dalam hal produktif sendiri itu gimana sih penjelasannya Mbak Vida? Ya jadi kan sehat mental tadi ada 3 ya, mengenal diri, lalu juga mengelola stres harian dan juga berproduktif atau berdampak. Jadi penting kita nggak berhenti di diri kita nih, udah kenal kita sukanya apa, kita prioritasnya apa, lalu kita berhenti hanya diri kita aja. Kita bisa sih mengelola stres, terus udah jalan lempang-lempang aja, nggak bisa. Kita harus tetap berusaha untuk produktif atau berdampak untuk orang lain. Itu sudah nalurinya manusia itu untuk berkontribusi sebetulnya untuk orang lain. Itu udah fitrah kita juga secara psikologis ya. Kalau kita hidup hanya dengan diri kita doang, kita kan stres. Itu udah diciptakan seperti itu secara psikologis. Kita perlu membaur dan perlu memberikan efek pada orang lain atau dampak gitu. Ini nggak usah ngomongin yang kayak harus bikin komunitas, harus bikin ini itu, enggak. Cukup dampak apa yang kita kasih ke teman-teman sekitar kita aja. Kalau kita hadir,
kira-kira orang-orang ngerasanya gimana ya? Gitu. Kalau kita dengan teman kita yang ada kesulitan, kita bisa bantu apa ya? Itu juga sebenarnya sudah berdampak. Jadi bukan produktif yang harus setiap hari kerja, bukan itu arahnya ya, arah sehat mental. Tapi gimana kehadiran kita tuh memberikan dampak atau makna tertentu buat orang terdekat kita. Dan maknanya nggak usah yang jauh-jauh kayak oh berarti harus happy terus kalau sama Vida, enggak. Tapi at least kita menunjukkan bahwa kita care sama teman kita, kan maknanya bahwa kalau ada Citra gitu ya insya Allah dia akan bisa dengerin dengan baik. Yang gitu-gitu itu juga termasuk dari bagian dari sehat mental. Karena kalau kita hanya ngelihatnya ke dalam, ke diri kita tidak memberi keluar, kita akan stres gitu. Bahkan ini mungkin share sedikit ya, kalau aku lagi bingung mau ngapain hari itu, aku udah ngerasa karena salah satu tujuan hidupku adalah membantu hidup orang lain ya. Jadi kalau hari itu aku tidak praktek terus aku udah lesu banget sendirian, ya udah cari just one thing apa yang bisa dilakukan membantu orang lain. Sekedar mungkin bantuin ibu di bawah, just sekedar ngomong ke ibu, hari ini cantik deh, itu udah membantu kan sebetulnya. Meningkatkan kepercayaan diri itu udah bisa boosting mood kita sendiri juga sebetulnya. Gitu. Atau sekedar ya udah sekarang kan transfer buat sedekah gampang banget ya. Betul. Transfer aja kemana misalnya 5.000 atau berapa. Itu kan udah bentuk kita berdampak untuk yang lain gitu. Harusnya bisa memboost mood kita Ya, betul. gitu. Jadi soalnya kalau dengarnya kayak gimana caranya biar bisa produktif terus kayak berkontribusi, kayaknya tuh kayak harus sesuatu yang gede banget, sesuatu yang berat banget. Ternyata bisa dari hal-hal kecil gitu ya. Kalau dari Mbak Fendriana sendiri gimana? Tapi aku mau respon lu nih yang Boleh. tadi kata Mbak Vida yang kalau kita fokus ke diri sendiri tuh ujung-ujungnya stres. Jadi aku jadi ingat waktu aku hamil anak kedua itu tuh memang waktu itu aku sudah mengurangi kerja, jadi nggak kerja yang ke kantor gitu kan. Jadi memang fokus ke keluarga. Tapi yang aku rasain waktu itu tuh kenapa ya? Aku tuh bahagia, aku seneng punya anak. Tapi tuh kayak ada yang kosong gitu. Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang, aku sampai nangis-nangis setiap hari for nothing, nggak tahu apa, karena aku belum mengerti apa yang aku rasakan. Ternyata betapa pentingnya bagi teman-teman nanti yang insya Allah akan menjadi seorang ibu, kita tetap berdaya, apapun tadi caranya. Jadi kalau di aku waktu itu ternyata, aku pengen mempelajari suatu hal baru yang aku belum pernah coba, atau ternyata aku pengen aktif lagi di komunitas. Akhirnya aku bilang ke suami aku, kayaknya kalau aku full di rumah aja bener-bener fokus ngurus anak doang, aku nggak bisa deh, maaf gitu. Karena aku bisa gila ngomong gitu. Akhirnya ya udah boleh ya udah sambil kerja boleh. Alhamdulillah dapat. Nah ini pentingnya nanti teman-teman yang mau mencari pasangan, samakan visi dan misi juga, samakan ekspektasi. Apakah kita boleh bekerja, kalau boleh bekerja, bekerjanya yang seperti apa, batasannya apa. Jadi jangan anggap pernikahan itu kita tuh dikukung, tapi kita tetap bisa berdaya kok dengan kapasitas kita gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ya sudah sekarang tetap ngurus anak tapi sambil bekerja. Cuman ingat prioritas, kalau misalnya keluarga membutuhkan ya aku tahu aku harus apa dulu nih yang diurus kayak gitu. Oke, betul. Jadi dari hal-hal kecil, dari sesuatu yang kita suka, jadi kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang baik, ya udah kita lakukan karena ternyata apa yang kita lakukan ke orang lain itu ternyata justru bisa nge-charge diri kita gitu ya, bikin diri kita kayak nggak kosong, bikin diri kita semangat, termotivasi gitu. Jadi cari hal-hal yang sister semua suka, yang sekiranya bisa bikin diri sister tuh jadi tercharge gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomong panjang kali lebar ya tentang kesehatan mental, kemudian bagaimana kita cara mengenali diri gitu. Nah, pastinya di sini sister-sister semua tuh pengen butuh gitu kalimat afirmasi atau pesan gitu yang bisa disampaikan sama Mbak Fendriana atau Mbak Vida. Gimana sih caranya untuk mereka masih berproses untuk menemukan diri mereka, mengenali diri mereka, kira-kira apa pesannya? Aku dulu. Boleh Mbak Fendriana? Pesannya apa ya? Take your time sih. Gak ada yang ngeburu-buru, cuman kita aja yang terlalu kejam sama diri kita. Sebenarnya kalau kita bisa menikmati segala hal yang datang ke hidup kita dengan mindful dan kita embrace aja, mau itu takdir baik atau takdir yang menegangkan, aku gak mau bilang takdir buruk ya. Itu kayak kita akan merasakan sensasi-sensasi di badan kita dan
itu bisa jadi momen untuk kita tuh ngobrol lagi sama Allah gitu loh. Jadi semua yang terjadi di hidup kita tuh udah Allah atur, dan memang kalau hari ini episode dari Allah itu tidak mengenakan di kita, ya sudah, ini kan cuma satu episode. Tersanjung aja episodenya banyak banget kan. Relate gak ya Tersanjung ini sama generasinya gak nih? Kita yang relate ya. Apa Cinta Fitri apa sih? Sinetron aja episodenya banyak, dan maksudnya gak setiap episode itu tuh hal yang buruk gitu loh. Jadi percayalah, apapun episode yang lagi datang ke teman-teman itu tuh cuman sementara, dan justru di situ Allah pengen lihat seberapa kita bisa bertahan dan seberapa kita bisa mengambil hikmah dari semua itu gitu. Oke, Masya Allah. Sekarang dari Ya, Mbak Vida. mungkin jadi menambahkan aja ya. Oke, boleh. Mungkin kalau aku menambahkannya selain tadi take your time-nya ya berprasangka baik sama diri kita sendiri sih. Gitu ya, karena itu bagian dari, kita kan makhluk Allah ya. Jadi kalau kita berprasangka baik sama Allah, sama diri kita ya sebenarnya kita berprasangka baik sama Allah. Dan Allah itu kan bersama prasangka hambanya ya. Gitu jadi penting untuk berprasangka baik dengan diri kita. Karena teman-teman yang ada di kelas ini udah sampai melangkah ke hari ini, pasti there must be something good yang teman-teman lakukan dan teman-teman punya niat yang baik. Jadi don't give up, tapi terus berprasangka baik sama diri sendiri. Oke, Masya Allah. Terus berprasangka baik sama diri kita sendiri. Oke, kalau dari aku, sebenarnya aku pengen ada nambahin. Yes, boleh dong dari Mbak Moderator. Aduh, tapi HP ku kok tiba-tiba. Bentar ya Kak. Kayaknya HP ku ikutan grogi deh. Ada yang mau dibantu? Oke, sebentar. Oh, itu nanti aja deh. Kita Q&A dulu aja, karena di sini kan tadi udah banyak materi yang disampaikan. Mungkin sister-sister semua di sini pengen tanya atau pengen minta pendapat gitu. Jadi aku kasih kesempatan untuk 3 orang penanya, tapi 2-nya itu bisa langsung secara offline dan 1-nya bisa secara online gitu. Silakan angkat tangan sister semua yang ingin bertanya. Wih, tadi di atas langsung hup gitu. Oke, yang kakak kerudung itu boleh, sama tadi ulang deh. Masya Allah. Banyak ya. Langsung banyak banget. Takut. Dekan ya. Oke. Mau berbagi masalah kayaknya nih. Ayolah, kasih. Kasih. Aduh, banyak banget. Oke, tadi kakak yang satu udah. Untuk satunya lagi aku hitung ya, 1, 2, 3 ya. Turunin dulu. 1, 2, 2. 1, 2, nah gitu. 1, 2, 3. Yang mana ya? Kak dipilih Kak. Kerjaan momot. Oke, tadi yang kakak di depan. Siapapun yang dipilih itu dari rencana Allah, jangan kecewa kalau belum dipilih. Mungkin bisa di next time, sister yang lain. Oke, yang kedua itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu Kak. Ya, terima kasih ya. Udah Gak kelihatan ya. dari aku. Bismillah, Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Salama. Saya berdomisili di Depok. Tapi kalau ditanya rumahnya di mana, saya berasal dari Sumatera Utara. Ada yang orang Sumatera di sini? Oke, ini saya manggil kakak atau Boleh. Ustazah? Masa paduka? Jangan Ustazah Kakak dong. aja. Kakak aja. Baik Kak. Di sini Alma mau nanya. Ada keadaan yang memang sudah melampiaskan dengan hal-hal yang sudah kita sukai, seperti hobi kita atau misalnya olahraga, untuk
melampiaskan semuanya, melampiaskan semua stresnya, sudah mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa ada hari atau ada tempat di mana hati tiba-tiba merasa gelisah. Tiba-tiba hati merasa kayak hampa, tenang tapi berasa sedih. Tenang karena sudah terlampiaskan, tetapi rasanya sedih aja. Rasanya nyesek. Cuman kalau ditanya kenapa, tapi nggak tahu. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal itu ya. Nah, ini solusinya seperti apa kira-kira? Padahal sudah dilampiaskan ke hobi kita, terus juga udah lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Tapi bukan itu sia-sia, bukan. Cuman tiba-tiba hampa aja. Hampa tapi jadi sedih, terus jadi rasanya tuh nyesek banget rasanya hatinya. Terus pikirannya kayak, ya Allah kenapa ini? Ada apa? Sudah kulampiaskan, sudah ikhtiar, tapi kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Nah, apakah ada solusinya Kak? Apakah memang belum ikhlas saja? Apakah belum lapang saja hatinya atau bagaimana? Ya mungkin cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya, pertanyaannya bagus sekali ya, memang relate kita ya sama, mungkin ada momen-momen kita udah melakukan yang terbaik, udah mencoba menyalurkan juga, tapi kok masih tetap ada yang kurang gitu rasanya ya, masih ngerasa kok sedih gitu. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami bahwa segala jenis emosi itu adalah hal yang manusiawi. Allah memang udah kasih berbagai jenis emosi, ada sedih, ada marah, ada kecewa, dan semua ada pesannya masing-masing. Biasanya kalau sedih atau hampa, pesannya adalah ada sesuatu yang kita sedang hilang koneksi, disconnected. Kita lagi hilang koneksi sama apa nih? Gitu. Jadi aku sangat mengapresiasi dirimu berusaha menyalurkan tadi ke hobi, itu bagus banget gitu. Mendekatkan diri bagus banget gitu. Justru itu yang tadi kan coping-copingnya udah dijalani gitu ya. Cuma mungkin perlahan-lahan diperhatikan kita lagi disconnect atau lagi tidak terkoneksi sama apa nih? Tuh, terkoneksi ini berarti ada hubungan sama orang kah yang kita lagi cari sebetulnya, kita butuhnya teman, atau kita lagi butuh hubungan sama Allahnya bukan lewat sholat, misalkan ada ibadah-ibadah yang lain misalnya. Jadi koneksi apa yang sedang hilang sih? Atau justru koneksi sama hal-hal yang sifatnya tujuan hidup gitu, sifatnya adalah hal-hal yang produktif tadi, hal-hal yang membuat kita berdaya tadi. Kita lagi hilang koneksi sama itu tuh, kita lagi nggak ada hal-hal yang kita kerjain terasa berdaya buat kita. Terasa baik buat kita. Jadi coba diamati apa yang sedang terdiskoneksi. Cuma mungkin praktikalnya lagi bisa dicoba untuk diamati selama mungkin sekitar 1 bulan, 2 minggu deh, nggak usah 1 bulan ya, kelamaan kali ya. 2 minggu coba ditulis aja perasaannya yang dominan tadi seperti apa setiap minggunya. Kalau perlu, aku tuh sering bikin ke klienku adalah kayak kotak gitu, kolom pikiran, kolom kejadian atau hari itu hari apa gitu ya. Terus pikirannya apa saat itu, perasaannya apa, tadi kan udah dapet ya, kalau perasaannya good job tuh udah tahu perasaannya apa, terus perilakunya tuh apa yang dilakukan di situ gitu. Atau terus fisiknya juga boleh tuh, ada kolom fisiknya tuh kenapa gitu hari itu, apakah fisiknya jadi anxious, gerak-gerak terus, hampanya bisa macam-macam ya hampa itu ya, bisa yang kita jadi kanan kiri geraknya, bisa yang kita benar-benar kaku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Coba ditulis aja kalau itu lagi terjadi. Mungkin kita nggak bisa kebayang ya kejadiannya apa, nggak tahu, cuma kebayang polanya misalnya itu ternyata pas diamatin gitu ya, dilihat 2 minggu, oh ini selalu terjadi di malam hari. Padahal kita lagi sendirian. Gitu. Oh berarti sendiriannya ini, berarti kesepiannya nih mungkin kuncinya. Gitu, misalnya ini contoh ya, tadi aku tidak persis ya kan tadi tidak disebut kapan waktunya, itu contoh. Atau ternyata pas diamati, oh ini selalu kejadian menjelang menstruasi misalnya.
oh berarti kita perlu bersiap-siap sebelum itu. Atau kejadiannya, oh selalu setiap kita habis, kok diamati polanya habis ngobrol sama orang tua kita ya. Terutama ibu. Ya mungkin ada hubungan atau koneksi tadi yang belum beres nih sama ibu yang perlu diberesin jadinya. Gitu. Atau pada saat berbicara kalau pulang dari main sama teman-teman yang specifically ternyata teman-temannya selalu ngomongin pencapaian hidup. Gitu. Ini sekarang mungkin belum kebayang apa, enggak apa-apa. Tadi first thing-nya adalah teman-teman kan tadi sister yang bertanya sudah tahu bahwa apa yang dirasakan gitu ya. Sekarang diamati polanya selama 2 minggu, apa yang terjadi tuh, kejadiannya momennya tuh kapan. Mungkin belum tahu jawabannya sekarang, mungkin 2 minggu lagi baru kejawab tadi. Tapi umumnya perasaan hampa tadi berasal dari pesannya adalah kita perlu terkoneksi sama sesuatu nih. Kalau tadi nyebut apa perlu ikhlas, mungkin bisa jadi terkoneksi sama Allah kan, sama rencana Allah yang lagi disconnected. Tapi coba diamati ya, diobservasi aku lagi disconnect sama apa nih. Gitu, mungkin itu jawabannya ya, mungkin sedikit banyak menjawab, silakan Mbak. Udah kejawab sih, cuma kalau mau nambahin dikit, tergantung konteksnya ya, karena aku nggak tahu konteksnya apa. Tapi kalau tadi benar ngeliat pola di sini tuh kayak berulang terus nggak sih? Dan di kejadiannya mirip-mirip nggak sih? Kalau aku tuh kayak kejadian seperti itu tuh aku nangkepnya kayak ini Allah lagi nguji aku di spesifik area itu. Dan kalau misalnya diujinya masih hal yang sama, berarti aku belum naik kelas gitu. Kalau aku mikirnya gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ujian udah beda, oh berarti yang kemarin tuh aku udah lulus nih istilahnya kayak gitu. Jadi tergantung, karena yang tahu kamu tuh spesifiknya tuh apa. Dan kedua mungkin tadi aku setuju banget, mungkin bukan mendekatkannya secara ibadah aja, tapi benar-benar bawa Allah ke setiap hari, bahkan setiap saat, dalam arti sering-sering ngomong sama Allah di kondisi apapun, kayak lagi begini kayak ya Allah banyakin ya Allah. Dan kalau boleh saran, coba lihat Asmaul Husna, nama-nama Allah sesuai dengan artinya. Misalnya kan kayak nggak tahu apa nih, berarti kan butuh petunjuk. Ya Allah ya Hadi gitu kan, yang maha memberi petunjuk. Atau aku juga belum hafal sih, kalau nggak salah ya Allah ya Fattah, yang membuka. Jadi bisa teman-teman combine nama-nama Allah sesuai dengan artinya dan sesuai dengan doa kalian, kebutuhan kalian. Siapa tahu juga itu bisa membantu. Karena kan kalau kita sebutkan nama Allah sesuai dengan namanya, aku pernah baca di mana ya, itu juga salah satu cara ada berdoa yang baik gitu. Jadi kita juga evaluasi juga bagaimana kita berdoa sama Allah, apakah sudah sesuai dengan caranya atau kita sudah menyebutkan nama-namanya. Insya Allah Allah tuh suka memberikan clue-clue di momen yang kita nggak duga. Makanya aku setuju banget juga ada journaling, karena saat kalian lihat lagi, ini ternyata jawaban dari masalahku yang kemarin nih terjadi hari ini. Kalian bisa recap lagi apa yang terjadi tuh dengan journaling kayak gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Semoga membantu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari Jakarta. Mau langsung nanya aja ya. Orangnya suka to the point soalnya. Oke. Gini, tadi kan di kalimat slide terakhir itu kan adalah bersikap baik dan berprasangka baik pada diri sendiri sebagai bagian dari berprasangka baik pada Allah. Nah, Kak, itu gimana sih caranya kita melakukan namanya bersikap baik dan berprasangka baik pada diri kita? Kadang kan hidup itu kan ada up and down, ada saatnya kita gloom, ada saatnya kita bloom kan. Dan kalau kita lagi bloom, kalau kita lagi oke, bisa nih hal-hal baik di diri kita tuh muncul. Tapi kan kadang-kadang ada aja gitu. Gloomingnya kita yang entah bagaimana, seperti apa, pagi wanita ini mungkin ada menstruasi, atau misalnya di ibu-ibu kayak saya, ibu rumah tangga juga dari anak, dari suami gitu kan, itu bisa berkecamuk. Dan aku tadi sih mendengar ceritanya Mbak Vendriana ya, bisa tuh mengenali emosi yang terjadi dalam dirinya dan how to release emosinya itu agar tidak terlontar hal negatif. Nah, yang jadi pertanyaan itu yaitu satu, dan yang kedua itu bagaimana cara mengenali diri kita sendiri itu agar kita saat kita stres atau saat kita marah atau kita saat ingin merilis emosi itu
tahu nih bagaimana caranya, karena nggak semua wanita atau semua ibu-ibu rumah tangga atau wanita luar sana atau belum menikah pun tahu dan cara untuk mengenali dirinya, mengenali emosinya dan stresnya itu seperti apa, itu aja sih. Dan itu prosesnya sampai berapa lama? Kalau misalnya kita mencoba untuk mengenali diri kita sendiri itu aja sih. Assalamualaikum. Oke, dari experience dulu baru teori ya. Aduh, tadi apa aja yang pertama? Bersikap baik sama diri sendiri. Bentar. Sama yang kedua itu Mbak mungkin perjalananmu kali ya Mbak mengenali kayak sampai bisa pada titik kayak tadi tuh. Ya, itu tuh aku rangkum bisa dijawab satu jawaban sih sebenarnya. Sebenarnya itu tuh memang tadi it's a journey. Dan kayaknya kita bisa kapan sampai berapa lamanya tuh sampai kita meninggal gak sih? Karena kan setiap stimulus yang datang ke hidup kita tuh beda-beda setiap harinya. Mungkin gloom and bloom ya tadi ya. Mungkin hari ini menyenangkan, hari ini tidak. Dan menurut aku gak tahu ya apakah kita di momen pengasuhan yang sama. Tapi tuh kayak kalau aku mengalami kayak dulu tuh harus perfect gitu. Ya kan, jangan gini, jangan gitu, orang tua aku ngomong gitu ke aku. Atau enggak harus nilai bagus, harus apa. Jadi aku tumbuh dengan gue harus sempurna. Dan ternyata untuk menerima ketidaksempurnaan kita itu juga sebuah skill dan sebuah penerimaan yang oh gak apa-apa ya kayak gini. Tapi gimana ya gitu. Jadi kalau sekarang nih aku lebih ke gini sih. Menerima aku sekurang-kurangnya aku gitu loh, mengakui gini loh, mungkin di sosial media aku dibilang bikin konten parenting bla bla bla, tapi aku tuh nggak separenting itu, paham gak sih? Kayak aslinya juga aku tuh struggling, jungkir balik, koprol, kayang semua gitu loh. Cuman ya emang itu faktanya dan itu yang harus kita terima, kayak aku bukan manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan sudah sampai di tahap ke anak aku juga perfeksionis juga. Aku juga ngomong ke dia, manusia sempurna cuma Nabi Muhammad doang nak gitu. Kita ini tempatnya salah, tapi dengan salah kita belajar gitu. Di situ sih aku belajar untuk menerima diri sendiri. Dan kenapa teman-teman merasa sulit untuk mengenal diri sendiri? Karena memang sulit. Bahkan di salah satu sekolah anaknya teman aku, itu jadi satu mata pelajaran untuk mengenal emosi. Dari kecil itu bagus banget sih menurut aku, kayak wow sekolahnya sampai gitu karena memang susah. Kita tidak terbiasa dari kecil untuk mengutarakan apa yang ada di diri kita dan akhirnya saat kita dewasa kita gedabrukan nih menilai diri kita sendiri. Tapi mas aku sekarang insya Allah kalau misalnya kita udah pegangannya sama Allah gitu ya, kita udah bisa memaknai kayak setiap kejadian itu datangnya dari Allah, baik dan buruknya itu semua dari Allah. Dan aku siap ya Allah kalau memang sampai aku pernah mengalami kejadian yang sangat buruk gitu ya di anak aku pengen ngomong ke dia, ibu ikhlas ini terjadi di kita gitu. Tapi semoga abis ini kita bisa sama-sama lebih baik. Karena aku dari dulu gak pernah untuk dibicarakan seperti ini sama orang tua aku, untuk membahas ketidaksempurnaan yang terjadi di keluarga kita tuh gak pernah. Yang di praise tuh selalu yang kamu ranking, kamu pintar ini pintar itu, tapi jeleknya aku tuh tertahan semua dan baru keluarnya mungkin pas dewasa gitu. Jadi menurut aku kita sebagai perempuan di sini tuh jangan anggap remeh seorang perempuan gitu loh. Kita nih kunci generasi mendatang, peradaban mendatang gitu. Saatnya kita break the cycle. Kalau emang dulu kita nggak dapat dari orang tua kita, walaupun rasanya sakit dan berat banget, tapi kita punya kesempatan buat memberikan yang lebih baik ke anak kita gitu. Walaupun rasanya tuh berdarah-darah di dalam, tapi it's a process gitu. Dan aku selalu yakin gini, saat kita diberikan anak atau saat kita sudah dikasih momen untuk menikah, itu berarti Allah udah kasih kesanggupan. Allah udah install satu ibaratnya kayak handphone atau komputer, udah diinstal software baru. Sebenarnya kita sudah punya skillnya, tapi kita belum bisa menemukan, belum bisa mengeluarkannya, dan memang perlu dilatih berulang-ulang gitu. Dan yang penting be kind sih sama diri kita, kayak gak apa-apa deh gue kayak gini, rasain semua emosi deh, marah ya, marah. Aku kadang suka ngomong kadang aku, ibu lagi marah kayak gitu.
ibu lagi marah, ibu butuh waktu nak gitu, ibu lagi marah. Aku pengen dia tahu aku juga gak sempurna gitu loh. Jadi ya gak apa-apa untuk gak sempurna, dan itu yang kita turunkan ke anak-anak kita untuk jujur aja sama emosinya, gak apa-apa. It's okay to be not okay lah, kayak itu ya film. Tapi itu benar gitu. Jadi aku setuju dengan hal itu. Aku harap ini proses kamu tuh ya misalnya ini kan long journey ya. Mungkin sekarang tuh kayak kebukanya baru 1 lapis. Nanti tahun depan tambah lagi sampai akhirnya kita benar-benar merasa pede kayak nggak apa-apa. Dikasih stimulus apa kayak kasih nggak apa-apa, aku bisa gitu. Ntar naik level lagi kayak ya Allah tolong tapi nggak apa-apa aku bisa gitu. Insya Allah amin ya gitu. Oke. Ini ya jadinya mengelola ekspektasi kali ya terhadap diri sendiri. Memang kan menyayangi diri betul itu journey juga ya sampai kita bisa menyayangi diri kita sepenuhnya. Mungkin goalnya bukan langsung menyayangi dulu kali ya Mbak. Mungkin goalnya being fair with yourself aja dulu. Fair atau adil aja. Ketika kita melihat hal yang buruk dari diri kita, manusia itu memang ada namanya negative automatic thoughts. Pikiran negatif otomatis, tapi nggak ada positif automatic thoughts. Nggak tahu kenapa itu penelitiannya ya kayak gitu. Kayak kita emang udah terdorongnya tuh negatif sebetulnya itu karena insting kita untuk melindungi atau protect something sebetulnya. Karena kalau dikasihnya positif terus kita jadi nggak bisa ngeliat danger kan sama Allah. Jadi mungkin kita kenal itu dulu ya bahwa memang negatif itu muncul tuh secara natural gitu kebetulan. Jadi tapi yang tadi being fair aja bahwa ngelihatnya tadi pertama mengelola ekspektasi terhadap diri kita bahwa ya udah mungkin memang kita punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Lalu mungkin naik sedikitnya adalah tadi being fair aja goalnya. Oke, aku memang nggak bisa nih hari ini aku masih marah-marah. Tapi coba lihat waktu itu aku kayaknya pernah deh bisa ada momen gak marah-marah sama anakku. Ketika dia tantrum juga atau ketika dia minta sesuatu terus aku gak kasih yang gitu-gitu. Jadi perjalanannya kadang ujiannya tuh bukan at that moment pada saat lagi udah kepancing emosi. Kalau udah itu emang udah tinggal berjeda, pause dulu, baru balik lagi respon apa yang paling efektif. Udah itu aja pertanyaannya. Kalau misalnya udah lagi sangat emosi ya, apa respon yang paling efektif udah. Tapi sebelum itu journey tadi menurutku berefleksi kayak being fair sama diri sendiri. Kita punya ekspektasi, oke, kita pengen jadi ibu yang gini-gini gitu ya, tapi perlu realistis juga kan ekspektasinya. Gitu ya, kadang tuh kita ekspektasinya yang terlalu mungkin bukannya idealis ya, tapi terlalu mau segera aja jadi ibu yang sempurna. Gitu. Padahal ya itu journey juga gitu tadi kan. Jadi mungkin tadi pertama mengelola ekspektasi lalu being fair with yourself. Kita mungkin masih nggak bagus nih di bagian ini, tapi kita bagus di area mana. Jadi kayak diseimbangkan aja. Setiap kali kita bahkan ada terapi 1:1 namanya di terapi itu. Setiap kita melihat satu hal buruk dari satu kejadian, kita seimbangkan dengan satu hal netral atau hal positif juga yang terjadi saat itu. Sebenarnya ketika hal buruk lagi kita lakukan, kita lagi, aduh aku jelek banget, aku marah-marah hari ini. Aku jelek banget, aku belum bisa nyiapin makanan buat suami misalnya. Tapi oke, pelan, aku memang belum bisa itu hari ini, gak apa-apa, cuma ada momen hari ini aku bisanya ngapain. Gitu, kayak hari ini aku kebetulan nyapu ngepel sampai rumah tetangga, bercanda ya, gitu ya. Itu kan something juga, karena tadi kita negatif automatic thoughts, kita terbiasa ngelihat yang negatifnya aja dan semua jadi negatif. Padahal menurut risetnya juga, setiap ada satu kejadian negatif, sebetulnya ada 5 kejadian positif yang juga terjadi tapi kita tidak sadar. Gitu. Jadi pentingnya kenapa kita pakai fairness tadi menurutku ya, atau pakai helikopter view bahwa bentar hari ini iya sih marah-marah, tapi ada hal lain juga yang kejadian atau enggak yang lebih netral. Latihan-latihan seperti itu akan membuat kita lebih menyayangi diri kita, lebih bisa berprasangka baik ke depannya. Makanya ini tapi tetap butuh latihan. Gitu. Pertanyaan kedua, silakan. Nambahin dikit, mungkin yang bisa membantu tuh kayak mantranya ya, celebrate small wins sih every day. Itu membantu banget ya aku. Iya, betul ya. Jadi kayak 3 nice thing today gitu ya. Atau ada juga klienku yang waktu itu kondisinya sangat negatif ya, susah banget disuruh ajak ngeliat positif tentunya. Jadi pertanyaanku adalah bukan 3 positive thing today, 3 negative things today yang tidak terjadi. Jadi kalau 3 hal buruk yang tadinya kamu pikirkan terjadi tapi ini ternyata tidak terjadi. Jadi dibalik. Atau 3 hal buruk yang seharusnya bisa terjadi tapi tidak terjadi hari itu. Misalnya datang hari ini, seharusnya kan bisa aja tadi datang ke sini kecelakaan. Bisa dong, tapi Allah lindungi tidak terjadi. Oh ya, bahkan ternyata Gojeknya baik banget tadi. Bahkan ternyata dapat promo, misalnya itu saya banget sih yang suka promo ya. Misalnya itu kan jadi lebih ngelihat. Karena di switch ngelihatnya bukan hal buruk yang terjadi. Apa hal buruk lain yang gak kejadian hari ini nih ternyata. Ternyata kejadian hari ini
Kayak takutnya pembicaranya nyebelin gitu, ternyata enggak ya, semoga ya. Misalnya contohnya ini banget ya. Pokoknya bisa kayak gitu juga sih salah satu small wins-nya ya. Caranya kalau susah banget ngeliat yang positif, jadi hal buruk apa yang enggak kejadian yang sebenarnya bisa kejadian. Bisa itu membantu kita lebih bersyukur gitu. Lalu tadi pertanyaan keduanya apa? Mengenali ya jurnya, tadi udah terjawab kali ya Mbak? Ya oke. Oke, satu pertanyaan lagi online. Izin bertanya tentang materi hari ini. Dalam memulai mengenal diri, bagaimana caranya agar kita tidak overthinking dan oversharing? Serta apa salah kalau kita cut off orang yang dianggap toksik? Jadi pertanyaan dua ya sebenarnya ya, overthinking. Aku dulu Mbak, atau apa? Oke. Ya. Pertama tadi overthinking dan oversharing. Oversharing ya, betul. Ya ini bahkan dua pertanyaan berbeda tuh, overthinkingnya, oversharingnya. Overthinking ini challenging banget, bisa satu kelas sendiri, benar-benar ada satu kelas yang aku bahas tentang mengelola mindset aja, karena itu susah. Cuma mungkin balikin lagi ke momen saat ini kali ya, kita tuh suka overthinking itu hal-hal yang ke depan, yang belum kejadian. Fokus sama sekarang dan apa yang dalam kendali kita tuh yang bisa kita lakuin tuh apa. Gitu. Kalau ada hal-hal yang, aduh nanti ke depannya gimana segala macam, itu pause dulu. Kenapa? Karena masalah itu datang selalu bersamaan dengan solusi. Kita nggak bisa mikirin solusi kalau masalahnya benar-benar belum kejadian. Kita kan suka mikirinnya masalahnya dulu gitu ya, terus solusinya apa? Nggak bakal kepikiran kadang. Orang masalahnya belum benar-benar depan mata. Yang tadi gue bilang, kita punya insting survival juga dikasih sama Allah, kita punya insting healing dan problem solving itu kita punya, otak kita tuh dikasih. Kita nggak dibekali kosong kok gitu ya. Jadi meyakini bahwa ketika ada masalah ke depannya, insya Allah kita akan ketemu solusinya juga. Tapi kadang nggak bisa nemu, tadi ya tandemannya tuh berdua, masalah sama solusi itu selalu datang barengan, cuma nggak bisa solusi datang duluan gitu loh, baru masalahnya kejadian tuh kadang nggak bisa gitu. Jadi ya harus ada pertanyaan dulu baru ada jawaban tadi ya yang menyeletuk itu. Jadi itu soal overthinking. Mungkin itu quicknya ya, tapi bisa dibaca buku terkait namanya Cognitive Behavioral Therapy, perilaku pikiran mengelola pikiran, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi itu menantang pikiran sebenarnya basically. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan ke diri sendiri kayak emangnya kenapa kalau nggak sempurna? Emangnya kenapa kalau salah? Emang kenapa kalau kejadian yang gitu-gitu tuh? Itu di buku terkait Cognitive Behavioral Therapy itu banyak. Kalau tertarik tentang pikiran ya tadi isunya. Lalu oversharing, ini tergantung konteksnya sebenarnya ya. Bisa dicek dulu sharingnya itu ke siapa kali ya. Gitu. Lalu ditanya aja sih, kadang kita tuh nggak tahu kan ini oversharing atau enggak atau malah kurang. Ditanya aja ini sebelumnya kita kasih heads up ke teman kita. Aku oke nggak ya kalau ngomongin ini sama kamu sekarang, lagi punya waktu apa enggak? Atau di tengah-tengah ngobrol, ini kebanyakan nggak ngomongnya. Ini too much nggak buat kamu, karena oversharing itu sangat subjektif juga ya, tergantung ngomongnya tuh ke siapa. Gitu sama mungkin kalau ini konteks sosial media, mungkin bisa ada kan bisa drafting dulu ya. Coba drafting dulu atau tulis di tempat lain dulu. Baru setelah itu baca ulang mana poin-poin utama yang perlu di-share. Ini kayaknya Mbak aja nanti ya, pastinya yang lebih jago ya. Pertanyaan ketiganya tadi, cut off orang yang toksik. Yang toksik. Definisi toksik itu bisa beragam ya sebetulnya. Cuma mungkin aku bukan tipe yang ini, bisa beda-beda juga setiap psikolog jawabannya. Jawabanku mungkin membatasi. Bukan langsung cut off. Karena kita nggak tahu pintu rezeki dari mana. Kita nggak tahu, karena kan Allah nyuruh kita bersilaturahmi tetap ya. Tapi kalau orang itu sudah mengganggu hidup kita, yes of course kita tetap perlu punya batasan. Jadi mungkin membuat batasan mana yang nyaman, apa kan gak harus ketemu tiap hari sama semua orang. Itu kan mungkin emang komunikasinya udah cuma lihat story aja udah baik gitu kan. Gitu. Sok Mbak. Bismillah. Ya OVT kan aku gak perlu jawab lagi, kan itu udah terjawab banget menurut aku. Tapi kalau yang oversharing in terms of social media konteksnya, kalau aku balik ke intention sih, balik ke niat. Teman-teman mau sharing di social media itu tujuannya apa? Mau pamer, mau membawa manfaat, mau sharing aja atau apa? Aku salah satu rilisnya juga tadi sebenarnya coret-coret kan satu ya. Aku suka nulis sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagramku captionnya panjang-panjang itu bentuk rilis aku sebenarnya. Jadi kalau aku senang menulis itu karena bentuk rilis aku, dan aku senang saat ada orang yang merasa konten aku bermanfaat. Tapi jadi kayak ada ekspektasi juga sih sebenarnya, jangan terlalu begitu, cuman kayak niatkan aku pengen ini jadi manfaat buat orang lain, tapi juga punya boundaries sejauh mana sharingnya.
mungkin nggak ada yang tahu kalau detik ini tuh aku lagi ada masalah apa tuh, nggak ada yang tahu. Cuman aku hanya share sesuatu yang aku sudah bisa mengambil hikmahnya misalnya kayak gitu. Jadi tidak oversharing, karena saat kita sharing yang lagi emosi banget, kita nggak tahu nih respon pembaca atau followers tuh seperti apa. Kalau misalnya nih followersnya teman-teman sendiri, kira-kira mereka bakal terganggu nggak sama kita kayak gitu. Jadi balik lagi ke intention untuk apa tadi, posting di sosial medianya apa. Untuk cut orang-orang, ya aku baca. Untuk cut orang, waktu habis cenah. Untuk cut orang-orang toksik, sebenarnya gini, ada dua perspektif tadi sama. Kalau misalnya orangnya udah mengganggu banget, pasang pagar aja. Kedua, perspektifnya kalau dari segi teman-teman mau teman-teman lagi hijrah misalnya, terus pengennya hanya orang-orang yang soleh doang, aku sebenarnya nggak rekomen. Kita boleh punya support system yang utama, tapi jangan langsung cut off yang kita pikir toksik secara pergaulan, secara mindset dan sebagainya. Karena kita nggak pernah tahu dia itu dapat hidayahnya kapan dan dari ucapan kita apa. Jangan sampai mentang-mentang kita di sini udah kajian duluan, mentang-mentang udah berhijab duluan, kita merasa lebih baik. Padahal kita nggak pernah tahu isi hati dia apa dan posisi dia di mata Allah tuh kayak apa. Jadi jangan langsung cut off, tapi again kita punya support system utama yang mereka mungkin yang belum tertarik untuk ngaji atau datang ke sini, maintain aja. Ajak aja tapi nggak usah maksain dan tahu timing kapan kita harus ngajak mereka. Jangan sampai lisan kita melukai hatinya sehingga mereka berpikir bahwa oh orang-orang yang udah ngaji tuh begini ya gitu. Itu nauzubillah, aku jangan sampai lah hal itu terjadi di teman-teman. Jadi tergantung konteksnya apa gitu. Oke, sudah terjawab ya sister semua. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Fedriana dan Mbak Fida. Kalau aku summary dari talk show kita hari ini, jadi hari ini tuh kita belajar untuk kita mengenal diri kita, dan ini tuh bukan sesuatu yang kita mengenal diri kita hari ini terus oke, ke depannya kita selesai akan terus mengenal gitu. Tapi ini perjalanan yang selama kita bernafas ini kita terus berproses dan bertumbuh gitu. Jadi ini prosesnya jadi pelan-pelan karena kita punya punya waktunya masing-masing gitu. Dan dari setiap momen yang kita alamin, Allah selalu beri ruang untuk kita kembali pulang gitu kepada Allah dan kepada diri kita sendiri gitu. Nah kemudian 3 hal yang jadi fokus aku. Yang pertama, pikiran kita harus positif, head kita, kemudian hand perilaku kita, gimana kita berperilaku ke diri kita sendiri dan orang lain, dan juga heart, jadi hati kita harus selalu bersih, harus selalu kasih yang terbaik gitu. Jadi ketika 3 hal tersebut bisa sejalan, selaras, insya Allah selalu ngelihat kebaikan yang kita lakuin gitu. Nanti ke depannya nggak tahu beberapa tahun lagi atau nanti di akhirat itu hadiahnya dari Allah, cuman Allah yang tahu. Jadi kita cuman perlu jalanin dan berperilaku yang baik gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Fedriana dan Mbak Fida. Senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Jadi banyak banget pelajaran untuk aku juga yang mungkin aku bisa aplikasiin ke diri aku, ke sharing ke teman-teman aku. Banyak banget pasti manfaat yang kita dapat hari ini gitu. Terima kasih juga untuk sister-sister semua yang sudah mendengarkan talk show kita hari ini. Usai sudah talk show kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf dari saya Citra. Bila ada kekurangan, selanjutnya saya serahkan kepada MC.